Besok jam 6. Intip, intip, dasar menyebalkan. Felix bergumam kesal mendengar suara alarm sambil menutupi kepalanya dengan spray. Dia tidak merasa ingin bangun karena dia benar-benar tidak tidur nyenyak. Begitu banyak pikiran dan pertanyaan berkeliaran di benaknya tentang fakta bahwa dia saat ini tengah menjalani dua sistem kultivasi terpisah. Sebelumnya, ia bermaksud untuk membuka kemampuan manipulasi racun dan mengukirnya di garis keturunan manusia 1% miliknya. Ini akan terus berulang pada setiap tahap dengan garis keturunan primogenitor yang berbeda, membuatnya mendapatkan beberapa manipulasi unsur gratis. Tapi sekarang, dia tidak begitu yakin hal itu akan terjadi dan dia berharap untuk melihat apa yang dikatakan J.R. Mumander tentang hal itu. Meski begitu, matanya masih menolak untuk terbuka, mengeluh bahwa 3 jam tidur tidak memberi pengaruh apapun padanya. Sir Felix, Anda telah menerima pesan dari Sir George. Sang Ratu bertanya, haruskah saya membacanya? Tidak perlu, gumam Felix pelan. Dia tidak khawatir mengabaikan pijatan instruktur, karena dia tahu bahwa pijatan itu kemungkinan besar akan menjadi pengingat tentang keberangkatan helikopter. Mereka sudah diberitahu bahwa helikopter akan lepas landas tepat pukul 6.15 pagi. Ini berarti, dia masih mempunyai waktu tidur sekitar 7 menit dan Felix tidak berencana untuk menyia-nyiakannya. Di atap bangunan tertinggi di Kam, 2 helikopter tentara berukuran besar diparkir di sebuah platform, yang di atasnya tertulis huruf H berwarna putih. Di depannya berdiri 14 anggota tim nasional, termasuk Felix. Tidak mengherankan, 4 anggota mengenakan pakaian tim dengan warna berbeda dari yang lain, yang berarti mereka adalah pemain pengganti yang dipilih dalam tim. Namun tak disangka, keempat orang itu adalah Sarah, Dale, Isabella, dan Amelia. Fakta bahwa Lexi dan Nathan yang dipilih, bukan Sarah dan Amelia, menimbulkan kemarahan di luar Kam. Para tetua Maxwell dan para tetua Lauder tidak menyetujui sedikit pun pengaturan pribadi George. Sementara para tetua Maxwell hanya menyatakan ketidaksenangan mereka, keluarga Lauder mengambil langkah lebih jauh dan mengutus seorang tetua secara pribadi ke perkemahan untuk mengubah pikiran George. Sayangnya, itu tidak berhasil karena George bersikeras dengan pilihannya. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa ia memilih tim berdasarkan komposisi, bukan siapa yang terkuat. Jadi, dia tidak dapat menambahkan Amelia dan Sarah karena mereka adalah penjaga unsur seperti Walton, Felix, dan Adam. Dia merasa terlalu berlebihan menambahkan keduanya ketika dia sudah memiliki monster seperti Felix dan Adam dengan kemampuan destruktifnya. Lebih baik Nathan tetap menjadi pemain lini depan kedua bersama Noah, dan Lexi sebagai pemain penyangga kedua bersama Lena. Olivia diperhitungkan sebagai penyembuh. Tidak perlu dipikirkan lagi bahwa Kenny dan Johnson akan menjadi bagian dari tim utama setelah melihat bahwa kompetisi akan diadakan di alam liar dan selama seminggu penuh. Pembunuh pengintai seperti mereka paling diinginkan di lingkungan seperti ini. Meski begitu, dia memberi kesempatan kepada Sarah dan Amelia untuk menantang Walton atau Adam untuk menggantikan mereka. Namun, mereka tetap kalah telak. Saat itu kedua gadis itu menerima tawaran menjadi pemain pengganti dalam tim. Setelah mereka mendengar apa yang terjadi, para tetua Maxwell mengundurkan diri karena mereka memahami bahwa pendapatnya memang masuk akal dan dapat dibenarkan. Mereka mungkin merasa tersinggung karena Sarah tidak berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi mereka mengerti bahwa pada akhirnya, ini adalah tim nasional, bukan tim Maxwell. Sayangnya keluarga Lauder tidak memiliki pola pikir yang sama dengan keluarga Maxwell. Di mata mereka, hanya Amelia yang ada di dalam tim. Jika dia tidak masuk ke dalam daftar pemain utama, sama saja dengan tidak ikut serta dalam kompetisi dunia. Mereka tentu tidak peduli dengan fakta bahwa junior mereka kalah melawan Adam dan Walton, karena mereka percaya bahwa Amelia dapat mengalahkan Nathan dan menggantikannya. Sayangnya, sama seperti mereka tidak peduli dengan rencana George, tidak seorang pun peduli untuk memenuhi keinginan dan harapan mereka. Karena tidak peduli kepada siapa mereka menyampaikan keluhan, mereka selalu dipulangkan. Tepat ketika keluarga Lauder berencana melibatkan media dalam drama mereka, gubernur negara bagian itu sendiri ikut campur dan mengancam akan mengeluarkan Amelia dari tim jika mereka terus mengganggu mereka mengenai masalah ini. Setelah itu, tidak ada sepatah kata pun yang terdengar dari para tetua Lauder. Baiklah, bagilah diri kalian menjadi 2 kelompok dan silakan duduk. George menepukkan tangannya 2 kali sambil berkata, cepatlah, kita masih punya penerbangan lain yang menunggu kita. Mendengar itu,
Felix menjadi orang pertama yang berjalan ke helikopter di sebelah kanan, diikuti oleh separuh anggota tim. Kelompok-kelompok sudah dibentuk sebelumnya untuk menghindari kebingungan dan membuang-buang waktu. Setelah Felix memasang sabuk pengaman, ia meminta kepada Olivia yang duduk di depannya, "Oli, bangunkan aku saat kita mendarat." Olivia tiba-tiba merasa merinding saat mendengar ucapannya. Ia menyadari bahwa ia mengucapkan kalimat yang hampir sama saat mereka naik bus menuju kamp. Dan penyergapan yang terjadi setelahnya masih segar dalam ingatannya. "Kau sial, tarik kembali, atau aku tidak akan duduk bersamamu." Olivia yang ketakutan, menggigit bibirnya sambil memeriksa semua yang ada di dalam helikopter dengan pandangan curiga. Memahami apa yang dimaksudnya, Felix tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tahu bahwa Olivia adalah orang yang percaya pada tahayul, dan jika dia tidak menariknya kembali, dia mungkin akan ketakutan sepanjang perjalanan, khawatir akan terjadinya kecelakaan atau penyergapan lagi. Maka, Felix menoleh kepada Nuh, yang duduk di bahu kanannya, dan mengulangi permintaan yang sama kata demi kata. Seperti yang diharapkan dari Nuh, dia hanya menganggukkan kepala tanpa melirik ke arahnya. "Dasar brengsek," gerutu Olivia dengan geram sambil membuka sabuk pengaman dan melompat dari helikopter. Dia segera pergi ke helikopter lain dan meminta Adam untuk berpindah tempat duduk, yang dengan senang hati menerimanya. "Kak Felix, kamu sudah sarapan. Aku bisa berbagi sarapanku denganmu." Saat Adam melangkah masuk ke dalam helikopter, ia mulai mengobrol penuh semangat dengan Felix yang tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka Olivia akan membalas dendam dengan mengirimkan Adam yang selalu menjadi orang menyebalkan baginya. Akan tetapi, alih-alih merasa kesal, dia malah senang karena akhirnya putrinya belajar cara membalas dendam saat diganggu, alih-alih hanya menyimpannya dalam hati. "Bagus sekali, Oli kecil." Dia tersenyum tipis sambil memejamkan mata dan menyelami kesadarannya, sama sekali mengabaikan keberadaan Adam. Sejauh ini, Felix masih belum tahu apakah kepribadian Adam yang sebenarnya selalu ramah dan toleran seperti ini atau dia hanya bersembunyi di balik kedok kesopanan. Apapun itu, Felix akan terus mengabaikannya sampai suatu hari kepalsuan itu hancur. Di dalam ruang kesadaran, tubuh Felix terlihat jatuh dari udara seperti saat ia selalu memasuki kesadarannya. Sayang, danau tempat ia selalu terjatuh, tidak terlihat lagi. Sebagai gantinya berdirilah dua istana raksasa, yang memenuhi seluruh ruang kesadaran. Gedebuk, Felix terjatuh dengan wajah terlebih dahulu, menghantam kubah istana J. Ermengander dan mulai berguling ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak butuh sedetik pun baginya untuk mencapai tepi jurang dan terlempar ke istana Asna seperti halnya lemparan bisbol. Ledakan, tubuhnya menghantam dada patung Asna raksasa yang mengagumkan, yang tersarungkan di dinding istana seperti puluhan patung lainnya. Felix masih memejamkan matanya tanpa menyadari semua ini. Tubuhnya terus-menerus bertabrakan dengan apapun yang menghalangi jalannya, patung, ubin, bahkan beberapa tombak runcing dan tajam, yang mengiris pakaian dan daging Felix saat ia melewatinya. Gedebuk, pada saat Felix berhasil masuk ke dalam tanah, yang mana hanya penghalang jiwanya yang terekspos, tubuhnya telah hancur, terluka, dan berdarah. Kondisinya tidak bisa lebih buruk lagi. Felix, yang baru sadar setelah mencapai tanah, akan merasakan penderitaan dari semua luka di tubuhnya yang menumpuk sekaligus. Sesaat kemudian, pikiranku yang sialan, teriakan melengking bergema di istana, membangunkan J. Ermengander dan Asna dari tidur mereka. Hanya karena mereka makhluk superior, bukan berarti mereka tidak suka tidur. Bahkan, mereka mungkin lebih akrab dengan tidur daripada Felix. Kenapa dia teriak-teriak lagi? Asna menguap kesal sambil membuka matanya dengan lesu. Namun, tak lama kemudian dia menutupnya lagi karena terlalu malas untuk peduli. Sementara itu, Sang J. Ermengander tidak ingin kembali tidur setelah bangun. Karena itu, ia berteleportasi keluar istananya dan menatap Felix, yang sedang mencuri kabut dari gerbang istana untuk mengganti bagian tubuhnya yang terluka. Ekspresi kesakitan dan kekesalannya cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak menyukai rasa sakit yang tak terduga itu. "Ada apa ini?" tanya J. Ermengander dari atas. Terengah-engah, Felix menunjuk jarinya yang gemetar ke istana-istana dan menjawab dengan sedikit kesulitan, "Penatua, tubuhku terluka saat turun." Dia meringis kesakitan saat bertanya, "Penatua, apa yang terjadi di sini? Aku ragu kalian membutuhkan istana sebesar itu untuk ditinggali."
Kalau saja Asna yang melakukannya, Felix pasti sudah membentaknya. Tapi untuk Sang J. Ermumander, Felix hanya memendam kekesalannya dalam-dalam, tak berani membentak sang tetua. Kau seharusnya bertanya pada anak tak tahu malu itu. Sang J. Ermumander mendengus kesal. Felix tidak tahu apa yang dilakukan Asna hingga kesan baik J. Ermumander terhadapnya anjlok. Namun, setelah mengingat bahwa ini adalah Asna, ia tiba-tiba merasa bahwa itu adalah hasil yang wajar. Dengan kepribadiannya, hanya orang gila yang akan senang berada di dekatnya. Asna, bukankah sudah kukatakan padamu untuk bersikap baik? Felix mendesah sambil berkata dalam hatinya, dia mungkin setuju untuk tinggal setahun, tapi kalau kau membuatnya jengkel, dia akan pergi keesokan harinya. Mendengar suaranya di benaknya, Asna tak kuasa melanjutkan tidurnya. Apalagi saat menyadari bahwa dirinya dituduh secara salah. Dia dengan cepat berteleportasi ke samping mereka, masih mengenakan piyama berbulunya, dan melotot ke arah Felix. Kenapa kau memihaknya? Bagaimana aku bisa memihaknya jika aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua? Ucapnya sambil mencuri kabut dari istana Asna dan membuat kursi untuk dirinya sendiri. Dia duduk di atasnya dan bertanya pada Asna, bolehkah aku tahu apa masalahnya? Masalahnya adalah kamu mengundangnya dan dia langsung menciptakan istana yang mencapai penghalang jiwa. Dia memalingkan kepalanya dengan ekspresi kesal, dia bahkan mulai dengan rendah hati membanggakannya. Dia menyuruhku membuat rumah. Sang J. Ermumander membelai janggut ungu panjangnya dengan ekspresi jujur, dan aku pun melakukannya. Mendesah, Felix segera memahami inti permasalahan setelah mendengarkan mereka. Jelas dalam benaknya bahwa Asna tidak akan menerima istana J. Ermumander menjulang tinggi di atasnya. Terutama karena dia sudah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun, menganggapnya sebagai rumah sementara. Dia pasti tidak akan tinggal diam mengenai hal itu. Baiklah, aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian. Tapi, aku harap kalian mengecilkan istana kalian ke ukuran dan tinggi yang wajar, pinta Felix. Meskipun dia memahami masalah tersebut, bukan berarti dia akan mulai menguliahi mereka tentang apa yang benar dan salah. Mereka sudah cukup dewasa untuk menangani hubungan mereka sendiri. Dalam pikirannya, selama dia memiliki hubungan baik dengan mereka berdua secara terpisah, dia sejujurnya tidak akan peduli bagaimana mereka menghabiskan waktu dalam kesadarannya. Meski begitu, ia berharap tulangnya tidak akan hancur setiap kali ia memasuki kesadarannya. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Sang J. Ermumander tersenyum tipis sembari menjentikkan jarinya, mengubah istananya menjadi bangunan modern berlantai 2. Tampaknya dia penasaran untuk tinggal di rumah dengan desain manusia bumi. Jika bukan karena kau yang memulainya, aku tidak akan repot-repot mengubah rumah besarku. Kesal, Asna mendengus saat ia mengganti istana dengan rumah besarnya sebelumnya, mengembalikan keseimbangan ke ruang kesadaran. Melihat danau terisi kembali, Felix menghela napas lega. Karena tidak ingin suasana menjadi canggung dan hening, Felix bertanya kepada J. Ermumander, tetua, apakah Anda sudah memeriksa sistem garis keturunan manusia dan rencana sebelumnya yang ada dalam pikiranku? Tentu saja aku melakukannya. Aku ingin tahu bagaimana kau berhasil mengumpulkan sebagian kesadaranku dan membangkitkannya. Dia segera tertawa geli, aku tidak menyangka kau akan mengumpulkan garis keturunanku yang menipis pada binatang buas. Kenapa begitu? Tanya Felix bingung. Aku berasumsi kau telah memburu keturunanku dan menggunakan Asna kecil untuk mengambil garis keturunanku. Jawabnya dengan tenang. Penatua, kau bercanda. Felix melambaikan tangannya, aku bahkan tidak tahu sebelumnya bahwa leluhur adalah satu-satunya alasan mengapa alam semesta dihuni oleh banyak ras dan spesies dengan afinitas unsur. Jika bukan karena informasi J. Ermumander tentang masa lalu alam semesta, Felix masih akan berpendapat bahwa binatang adalah keturunan langsung dari para primogenitor. Lagi pula, Asna mengatakan kepadanya bahwa binatang buas mewarisi kemampuan itu dari orang tua mereka, yang mewarisinya dari primogenitor. Namun sekarang, dia sudah memikirkan hal itu dalam benaknya dan memahami bahwa binatang buas hanyalah salah satu dari sekian banyak ras dan spesies dengan garis keturunan leluhur yang menipis. Satu-satunya perbedaannya adalah ras lain menerima manipulasi yang agak terbatas yang hanya dapat membawa mereka ke tahap kedua sistem primogenitor, sedangkan binatang buas di seluruh alam semesta langsung memperoleh kemampuan yang diciptakan para primogenitor. Meski begitu,
Tidak semua ras memiliki hubungan dengan leluhur karena sebagian besar ras yang ada saat ini adalah ras yang baru lahir, seperti ras manusia yang muncul di galaksi Bima Sakti 2 juta tahun yang lalu. Jika tidak demikian, secara logika manusia juga seharusnya memperoleh kemampuan yang terbuka seperti binatang setidaknya. Sekarang setelah kau mengetahuinya, apa yang akan kau lakukan? Tanya J.R. Mungander sambil tersenyum nakal. Aku akan terus mengumpulkan saripati garis keturunan dari binatang buas. Felix berkata sambil tersenyum kecut. Dia mengerti bahwa J.R. Mungander menyiratkan apakah dia akan mengarahkan senjatanya ke ras-ras yang melakukan manipulasi pasir agar dapat mengambil garis keturunan leluhur dari mereka atau tidak. Jelas itu akan lebih cepat daripada sekadar membeli botol garis keturunan dan berharap untuk beruntung pada beberapa persentase dari primogenitor. Tetapi Felix juga paham bahwa dengan berbuat demikian, dia mungkin akan menyinggung leluhur pasir setelah dia mencapai kemurnian asal dan membangunkannya. Pada akhirnya, Felix tidak tahu apa-apa tentang kepribadian leluhur pasir itu. Dia mungkin melihat ingatan Felix dan tidak merasa terganggu dengan pembunuhan keturunannya oleh Felix atau dia bisa saja menyerang Felix dan membunuhnya dalam sekejap. Penatua, tapi pertama-tama aku perlu tahu apakah aku benar-benar mampu memperoleh lebih banyak manipulasi unsur atau tidak. Felix tersenyum pahit, jika itu tidak mungkin, aku tidak akan mengambil risiko menggunakan lebih banyak garis keturunan leluhur. Sejujurnya aku tidak tahu. Sang Jurmungander menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, kasusmu cukup unik. Pertama, kau memiliki asna kecil yang siap membantumu mengekstrak garis keturunan leluhur, yang tidak dapat dilihat atau diekstraksi oleh ras yang lebih rendah dari kita dalam piramida status sosial. Ini berarti kau akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan beberapa leluhur, tidak seperti yang lain. Wah, pantas saja, seru Felix keheranan. Dia selalu berpikir mengapa tidak ada seorang pun yang berhasil mengekstrak garis keturunan leluhur selama bertahun-tahun itu. Jika ekstraktor manusia profesional gagal mencapai hal itu karena tidak sebaik itu, mengapa ras lain tidak berhasil melakukan hal yang sama? Wah, Felix tahu bahwa para penyihir seharusnya mampu memperhatikan dan mengekstrak esensinya karena kemampuan bawaan mereka, yang menjadikan mereka satu-satunya pembuat ramuan di alam semesta. Namun, mereka juga gagal memperhatikan garis keturunan leluhur. Dia tidak menyangka hal itu ada hubungannya dengan hierarki tersembunyi di alam semesta, tetapi hal itu juga masuk akal. Selain itu, asna kecil juga dapat membantu Anda mencapai peringkat afinitas 100%, yang merupakan nilai minimum untuk dapat menerima manipulasi unsur. Sang J.R. Mungander berkata, jika Anda tidak memiliki afinitas racun 100%, pemindahan ritual akan berakhir dengan kegagalan, dan kegagalan berarti kematian. Tapi yang terpenting, kau manusia. Sang J.R. Mungander berteleportasi ke samping Felix dan menatapnya dengan heran, membuat Felix sedikit berkeringat karena jaraknya yang dekat. Tak lama kemudian, Sang J.R. Mungander berteleportasi kembali dan berkata dengan bingung, rasmu mungkin baru di alam semesta dan masih berada di dasar tangga sosial bersama binatang buas dan sejenisnya. Tetapi dalam situasimu, ini justru berubah menjadi menguntungkan. Sudah mati rasa karena dipandang rendah seperti ini, Felix hanya fokus pada penjelasan J.R. Mungander, untuk ras dan spesies lain yang masih berkerabat dengan kita, mustahil bagi mereka untuk memiliki lebih dari 2 manipulasi unsur. Dia berhenti sejenak dan melontarkan pernyataan mengejutkan, bahkan kami para leluhur tidak mampu mencapainya. Kami terkunci dengan karunia yang dianugerahkan kepada kami dan tidak dapat memperoleh bahkan manipulasi terbatas dari ras yang lebih rendah dari kami. Adalah hal yang wajar bagi para primogenitor untuk mencoba dan memperoleh manipulasi unsur lain untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka. Mereka mungkin tidak dapat mencapai tahap ketiga dengan mereka sebagai elemen utama, tetapi setidaknya mereka akan memilikinya. Namun, tampaknya itu mustahil. Sang J.R. Mungander menatap Felix dengan aneh dan berkata, tapi ras manusiamu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Artinya Anda adalah halaman kosong yang berpotensi memiliki lebih dari 1 manipulasi unsur. Felix menjadi sangat gembira mendengarnya, karena itu berarti ia masih dapat meneruskan rencananya. Satu-satunya perubahan yang terjadi adalah, alih-alih mengukir suatu kemampuan dalam garis keturunan manusia 1% miliknya, dia akan mencoba meyakinkan para leluhur untuk menyerahkan manipulasi unsur mereka kepadanya. Namun, kegembiraannya segera padam setelah mendengar J.R. Mungander berkata, aku bilang mungkin. Itu belum pasti,
dan jika kesimpulanku salah, kau mungkin bisa mati saat kau mencoba melakukannya. Selama kesempatanku masih ada, aku akan berusaha menemukan jalannya. Felix berkata sambil tersenyum penuh percaya diri. Baguslah, aku juga menantikan hari itu. Sang J. Ermumander menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tepat saat Felix hendak bertanya tentang spesies primogenitor pasir, dia merasa seperti ada yang menarik bahunya. Dia segera menyadari bahwa itu adalah Noah, yang mencoba membangunkannya. Tetua, helikopter sudah sampai di bandara. Saya akan kembali setelah naik pesawat. Felix berkata sambil membungkuk hormat. Kemudian, dia berubah menjadi partikel kabut, meninggalkan J. Ermumander dan Asna terlibat dalam kontes tatap-menatap yang berlangsung selama 1 menit penuh sebelum keduanya mengusulkan pada saat yang sama, gencatan senjata. J. Ermumander tersenyum lembut saat ia membuat meja dan 2 kursi. Dia berteleportasi ke satu tempat dan menawarkan Asna untuk duduk di tempat yang lain. Melihat bahwa dia menerima tawarannya, dia membuat papan seperti catur dengan puluhan buah catur di atasnya, masing-masing menyerupai ras yang berbeda. Ayo bermain permainan royalti. Oh, aku selalu ingin memainkannya bersama Felix, tapi si tolol itu tidak mau mempelajarinya. Asna bertepuk tangan pelan karena kegirangan. Mari kita bersenang-senang pada pertandingan pertama itu. Sang J. Ermumander menyarankan, setelah itu, kita bisa memasang taruhan untuk memeriahkan permainan. Setuju, Asna menyetujui sambil menyeringai percaya diri. Sayang, kepercayaan dirinya hancur hanya dalam 3 menit setelah menerima kekalahan yang menghancurkan jiwa. Setelah Felix membuka matanya, ia melihat helikopter itu baru saja hendak mendarat di pangkalan udara militer. Pangkalan itu penuh dengan tentara yang berlarian ke sana kemari, dan jet tempur militer berbagai bentuk dan desain terparkir di sampingnya. Turunlah dan langsung menuju jet pribadi. George, yang duduk di kursi depan, memerintahkan Felix dan yang lainnya sambil membuka sabuk pengamannya. Semua orang menuruti perintahnya dan keluar dari helikopter. Felix melihat sekeliling dan menyadari bahwa jet pribadi itu sudah siap lepas landas, menunggu mereka. Helikopter kedua segera mendarat juga, membiarkan kelompok kedua turun. Melihat Olivia yang menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju, Felix tak kuasa menahan tawa. Menurutnya, bahkan di helikopter lain, Olivia tampak gugup sepanjang waktu. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya pelan atas kepercayaannya pada tahayul dan mulai berjalan menuju jet pribadi. Tidak seorang pun membawa koper mereka karena koper tersebut akan dikirim ke sini dengan helikopter kargo dalam beberapa menit ke depan. Maka, semua orang naik ke jet dan langsung duduk. Seperti biasa, Felix memilih tempat duduk di dekat jendela. Karena Olivia mungkin masih marah padanya, ia memilih tempat duduk tunggal di bagian belakang jet pribadi. Dia tidak ingin si pengganggu, Adam, duduk di dekatnya. Hadirin sekalian, ini kapten yang sedang berbicara. Mendengar pengumuman yang tiba-tiba itu, semua orang menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan dan memperhatikan kata-kata sopan sang kapten, selamat datang di pesawat. Kami mohon Anda untuk mengenakan sabuk pengaman saat ini. Kami juga meminta agar kursi dan nampan meja Anda dalam posisi tegak untuk lepas landas. Harap matikan semua perangkat elektronik pribadi, termasuk laptop dan ponsel. Dilarang merokok selama penerbangan. Saya harap Anda menikmati penerbangan Anda karena ini akan menjadi penerbangan yang panjang. Melihat pengumuman itu selesai, Felix memejamkan mata dan kembali sadar. Dia tahu bahwa penerbangannya akan berlangsung selama 10 jam, memberinya semua waktu yang dia butuhkan untuk melanjutkan percakapannya dengan J. Ermumander. Kalian bermain royalti. Felix mengangkat alisnya karena terkejut saat melihat J. Ermumander dan Asna berkonsentrasi pada papan catur, yang hanya memiliki 15 buah tersisa. Sisanya tergeletak di kedua sisi papan. Mengabaikan keberadaannya, Asna mengangkat bidak hijau mirip goblin dan meletakkannya di samping bidak mirip kurcaci. Aku menggunakan sifat bawaan keserakahan goblin untuk mendapatkan kesempatan mencuri kemampuan bawaan pembuatan artefak milik kurcaci. Segera setelah berkata demikian, Asna melemparkan dadu bersisi segi 6 ke papan dan melihatnya bergulir sambil menahan napas penuh harap. Ting, persetan dengan omong kosong ini. Asna langsung kehilangan kendali setelah melihat dadu itu mendarat di angka 1 padahal dadu itu sudah mencapai angka 20. Dia membutuhkan setidaknya 18 agar pesanannya berlaku. Lebih baik kau jangan membalik papan itu lagi.
Sang J. Ermomander tersenyum tipis saat mengambil goblin miliknya dan meletakkannya di samping puluhan kepingan yang berjatuhan. Sial, jangan terlalu keras padanya, tetua. Felix tidak bisa menahan diri untuk membela Asna dengan rasa kasihan setelah melihat bahwa dia benar-benar hanya memiliki 3 bidak lagi dan salah satunya adalah ratu. Sementara itu, J. Ermomander masih memiliki lebih dari 70% bidaknya di papan. Perbedaan yang begitu besar hanya menyiratkan bahwa keterampilan J. Ermomander dalam permainan itu mengungguli Asna sejauh bermil-mil. Jadi, apakah kau sudah menyerah? Tanya J. Ermomander kepada Asna yang sedang kesal, yang terus memandangi 2 laba-laba yang tersisa dan sang ratu, berharap menemukan keajaiban untuk menyelamatkan buruan itu. Sayangnya, 3 buah catur dalam permainan royalti sama saja dengan hanya memiliki raja dan 2 pion dalam catur. Tidak ada jalan keluar bagi Asna, dan bahkan Felix, yang hampir tidak pernah memainkan permainan kuno ini di UVR, juga dapat melihatnya. Gedebuk. Pada akhirnya, Asna menghela nafas dan menjatuhkan sang ratu, yang berarti penyerahan dirinya. Permainan bagus, Asna kecil, kata J. Ermomander sambil menganggukkan kepalanya. Terserah. Asna menoleh ke sisi lain dan melihat Felix yang sedang menertawakannya. Alih-alih merasa kesal, dia malah mencibir, orang tolol yang gak ngerti cara mainnya, gak seharusnya menyombongkan diri pada orang lain. Tak terganggu dengan ejekan wanita itu, Felix terbatuk untuk menarik perhatian J. Ermomander dan bertanya, tetua, apakah Anda kenal dengan spesies primogenitor pasir? Ya, sang J. Ermomander menganggukkan kepalanya sambil menata kembali bidak-bidak itu di papan. Felix menghela napas lega setelah menerima konfirmasi positif. Dia benar-benar tidak ingin membeli banyak garis keturunan dari spesies yang berbeda untuk mengetahui spesies asli dari primogenitor. Ia tahu bahwa ia akan membuang ratusan juta dalam proses tersebut dan jika ia kurang beruntung, kerugiannya bisa mencapai 1 miliar SC. Bolehkah saya tahu? Felix bertanya dengan sopan. Alih-alih menerima tanggapan, J. Ermomander memberi isyarat kepada Felix untuk duduk di kursi Asna. Melihat hal itu, Asna pun dengan senang hati berdiri dan menertawakan ekspresi Felix yang tidak sedap dipandang. Elder, aku tidak tahu apakah kau mendengar Asna atau tidak, tapi aku benar-benar tidak bisa memainkan game itu. Felix tertawa paksa karena malu. Aku tahu, tapi kau bisa belajar. Sang J. Ermomander meliriknya sekilas, kau tidak mau. Saya bersedia, tetapi apakah saya harus menang untuk mendapatkan informasinya? Felix duduk dengan ekspresi gelisah. Jangan konyol, kau hanya perlu bermain game denganku, kata J. Ermomander sambil terkekeh. Baguslah. Felix mendesah lega, bahkan jika Asna, yang tahu cara memainkan permainan itu, dipukuli sampai babak belur oleh J. Ermomander, Felix tahu bahwa akhir hidupnya akan lebih memalukan daripada Asna. Sebagaimana dugaannya, permainan tidak berlangsung selama 2 menit sebelum Felix dipaksa menyerah. Lagi, kata J. Ermomander, perbaiki bagian-bagianmu. Felix juga bersiap untuk ronde berikutnya setelah dihancurkan tanpa berhasil menghancurkan 3 bagian J. Ermomander, setelah mereka meletakkan bidak mereka, J. Ermomander memberi isyarat kepada Felix untuk memulai terlebih dahulu sambil memberitahunya, selama pengembaraanku di kosmos, aku hanya bertemu dengan leluhur pasir 2 kali. Pertama, ketika aku mengembara di wilayahnya dan kedua ketika kami membuat perjanjian. Ia mengernyitkan alisnya, dalam kedua pertemuan itu, aku menyadari bahwa dia agak aneh. Bagaimana caranya? Tanya Felix sambil meletakkan kepingan berbentuk seperti laba-laba, 4 blok di sebelah kiri. Dia terlalu suka teka-teki. Sang J. Ermomander menggelengkan kepalanya dengan gelis saat ia mulai mengerjakannya di papan tulis, dari 10 kalimat, 1 pasti teka-teki, dan jika kau tidak memberikan jawaban yang tepat, percakapan dengannya akan berakhir di sana, membuat suasana menjadi canggung. Itu memang aneh. Felix menggaruk dagunya sambil berpikir sambil melihat papan tulis. Setelah berpikir selama beberapa detik, ia mengambil bidak yang menyerupai kurcaci dan meletakkannya di samping bidak yang menyerupai laba-laba dari sebelumnya. Aku menggunakan sifat bawaan penciptaan artefak kurcaci untuk membuat sepotong baju zirah bagi laba-labaku, kata Felix sambil melempar dadu ke papan. Tak lama kemudian, dadu berhenti di angka 12. Lumayan, dengan jumlah itu kamu bisa menciptakan 1 set armor langka yang bisa menahan 2 serangan. Kata J. Ermomander.
Felix juga cukup puas dengan hasilnya. Meski tidak cukup tinggi untuk membuat artefak berperingkat lebih tinggi, hasilnya cukup baik sebagai permulaan. Setelah melihat bahwa baju zirah itu telah terbentuk dengan baik pada laba-laba itu, Felix memberi isyarat kepada J. Ermumander untuk bermain sambil bertanya, siapa nama dan spesiesnya. Apakah itu ada hubungannya dengan kepribadiannya yang aneh? Sang J. Ermumander menjawab dengan tenang, namanya adalah Sphinx. Namun para pengikut dan pemujanya menyebutnya dengan hormat sebagai pelindung pengetahuan dan kebenaran. Gelar itu terlalu berat untuk dimiliki. Asna mencibir sambil bertanya, apa yang dia lakukan atau sedang lakukan untuk mendapatkannya. Seperti yang kukatakan, aku hanya bertemu dengannya 2 kali, dan aku tidak mau berinteraksi dengannya sebanyak itu karena cara bicaranya yang merepotkan. Jadi aku tidak tahu banyak tentangnya. Sang J. Ermumander mengangkat sepotong barbar glasial dan menaruhnya di depan laba-laba. Aku menggunakan barbar glasial untuk menghancurkan laba-labamu. Dia melempar dadu ke papan dan secara mengejutkan dadu itu mendarat di angka 20. Sang J. Ermumander tertawa kegirangan sementara Felix tidak dapat menahan diri untuk tidak putus asa. Dia tahu bahwa lemparan 5 diperlukan untuk 1 serangan. Namun, untuk melempar 20 berarti J. Ermumander harus melakukan 4 serangan sekaligus. Laba-laba dengan baju besi barunya yang berkilau itu hanya mampu menahan 2 serangan sebelum terbunuh oleh serangan ketiga. Ini menyisakan serangan terakhir, yang digunakan untuk membunuh kurcaci, yang berada di dekat laba-laba. Felix bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menarik kurcaci itu kembali ke tempat aman sebelum terbunuh di ronde pertama. Kehilangan kurcaci di loyalty sama saja dengan kehilangan ratu di catur. Permainan benar-benar hancur setelah itu terjadi. Penatua, dengan segala hormat, tapi keberuntunganmu benar-benar sial. Felix tidak dapat menahan diri untuk tidak berpura-pura formal dan akhirnya membentak. Yah, kekesalannya bisa dimengerti karena di pertandingan terakhir dia hancur begitu saja. Lihat, aku juga sudah mengatakan itu padanya dan dia memanggilku pecundang. Asna pun menyuarakan keluhannya. Hehe. Kalian masih terlalu muda untuk memahami inti dari permainan ini. Sang J. Ermumander terkekeh sambil mengelus jenggotnya yang berwarna ungu. Jika hakikat curang, aku setuju denganmu dalam hal itu. Asna mendengus tidak percaya. Felix tidak berani mengatakannya, tetapi dia punya firasat bahwa J. Ermumander berbuat curang dengan memanipulasi dadu. Sayang, kecuali dia punya bukti kuat, dia hanya bisa mengeluh dalam hati sambil meneruskan permainan, sambil tahu bahwa dia akan kalah telak. Tetua, kau masih belum memberitahuku tentang spesiesnya. Felix berkata sambil menatap kosong ke arah bidak-bidaknya yang diambil satu persatu, meninggalkannya hanya 10 bidak untuk dimainkan. Oh, teringat, Sang J. Ermumander menggaruk pipinya yang bersisik hijau dan berkata dengan santai, dia tidak memiliki spesies tertentu. Dia sebenarnya salah satu dari sedikit makhluk Chimera awal. Mendengar istilah Chimera, tangan Felix yang memegang sepotong menegang di udara, sama seperti bagian tubuhnya yang lain. Dia terus menatap J. Ermumander dengan rasa tidak percaya, berharap bahwa dia sedang bercanda dengannya. Sayang, Sang J. Ermumander hanya tersenyum tipis dan berkata, tindakanmu. Felix meletakkan benda itu dengan ekspresi bingung. Dia tidak ingin mempercayainya. Tidak, dia tidak berani karena dia memahami betapa seriusnya masalah ini. Chimera adalah istilah yang dapat digunakan untuk manusia, binatang, dan bahkan beberapa ras. Dalam kasus manusia, Chimera lebih merupakan penghinaan kejam yang ditujukan pada manusia dengan mutasi besar dari berbagai binatang. Beberapa mungkin memiliki kaki untuk spesies binatang buaya, ekor macan tutul, dan lengan milik binatang lain. Campuran dan mutasi yang tidak cocok ini tidak menarik bagi masyarakat, dan beberapa garis keturunan akan memilih siapa saja yang terlihat memiliki mutasi tersebut. Sementara itu bagi para binatang, Chimera harus ditakuti dan dihindari dengan segala cara oleh para pemburu dan garis keturunan. Binatang-binatang itu terkenal karena 3 hal: kelangkaan, kekuatan, dan terakhir tubuh mereka yang tidak serasi, yang dibuat dari bagian-bagian binatang yang berbeda. Felix membaca dalam UVR bahwa binatang Chimera merupakan hasil perkawinan antar spesies. Misalnya, perkawinan antara binatang bersayap dengan binatang reptil 5 generasi lalu akan menghasilkan binatang Chimera yang tubuhnya setengah reptil dan tubuhnya setengah bersayap. Jumlahnya sangat berbeda satu sama lain karena dalam beberapa kasus,
Chimera bahkan tidak akan lahir setelah puluhan generasi. Akan tetapi, saat mereka muncul ke permukaan, mereka menjadi salah satu predator puncak dalam tingkatan binatang. Chimera sedikitnya 5 kali lebih kuat dibandingkan rekan-rekan mereka dalam peringkat dan tingkatan yang sama. Ini berarti Chimera bagi para pemburu adalah kekejian yang tidak boleh ditandai untuk diburu kecuali harganya sangat sepadan. Bagaimanapun, pasukan pemburu yang lengkap diperlukan untuk membunuh binatang buas epik. Namun, untuk Chimera, bahkan yang langka pun membutuhkan pasukan juga. Para pemburu tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menumbangkan kekejian seperti itu kecuali mereka ditugaskan oleh pelindung mereka, yang ditugaskan oleh klien. Tak usah dikatakan lagi, jika harga tidak menyulut keserakahan mereka, mereka tidak akan peduli untuk membahas komisi. Felix tidak tahu apakah dia akan berhadapan dengan hal ini atau tidak, karena jika Sphinx adalah Chimera, itu tidak berarti semua Chimera bestial akan memiliki esensi garis keturunannya. Lagi pula, Chimera hanyalah sebuah istilah, bukan spesies. Felix sangat muram, karena bagi Sphinx, menjadi Chimera sama saja dengan tidak memiliki satu spesies saja, melainkan banyak spesies. Ini menandakan bahwa ia perlu menyasar semua spesies yang membentuk Sphinx. Jelas itu tidak akan seefisien menargetkan satu spesies seperti yang dilakukannya pada J. R. Mungander. Penatua, bolehkah saya tahu seperti apa rupa Sphinx? Tanya Felix. Alih-alih menjawab, Sang J. R. Mungander melambaikan tangannya dan layar seperti cermin muncul di hadapan Felix. Kemudian, mulai terang hingga gambar Sphinx yang jelas dan terperinci pun terlihat. Sphinx berbadan seekor singa dengan bulu halus keemasan, berekor seekor ular bersisik keemasan, bersayap seekor elang besar, dan terakhir berkepala seorang wanita dengan wajah seperti kucing. Meskipun wajahnya menyerupai kucing, matanya tidak seperti itu karena pupilnya sebenarnya adalah segitiga emas. Felix tidak dapat berkata apa-apa setelah matanya tertuju pada ciptaan yang menakjubkan dan menawan ini. Setiap bagian tubuhnya saling berpadu dengan sangat teliti dan cermat, sehingga Felix mulai meragukan perkataan J. R. Mungander, bahwa dia adalah Chimera dan bukan spesies terpisah yang unik. Dia cantik, kan? Sang J. R. Mungander menunjukkan tatapan penuh nafsu pada sosok Sphinx sesaat sebelum mendesah putus asa, kalau saja kepribadiannya tidak aneh, aku akan mengejarnya. Cek, aku ragu kau benar-benar punya kesempatan dengannya. Asna mendecak lidahnya, mengejek. Sebelum J. R. Mungander dapat menanggapi ejekannya, Felix menyela dengan bertanya, bisakah para leluhur memiliki anak satu sama lain? Tidak, Sang J. R. Mungander menggeleng kuat-kuat. Beberapa dari kami bahkan telah menikah satu sama lain dan berusaha untuk memiliki anak yang layak disebut sebagai putra dan putri dari dua orang tua kandung. Sayangnya, apapun yang mereka lakukan, itu tidak mungkin. Felix tidak mau repot-repot bertanya mengapa demikian. Dia mengerti bahwa jika J. R. Mungander mengetahui alasannya, para leluhur pasti sudah menyelesaikan masalah itu sejak lama. Ini berarti, tidak seorang pun tahu secara pasti mengapa para leluhur tidak dapat memiliki anak bersama. Kalau saja mereka tidak bisa kawin dengan orang-orang yang statusnya lebih rendah dari mereka, mereka pasti sudah percaya kalau mereka disterilkan atau semacamnya. Felix tidak ingin menyelami subjek ini karena mungkin cukup sensitif dan peka bagi J. R. Mungander. Maka, ia mengarahkan kembali ke Sphinx dengan bertanya, Tetua, apakah Anda punya ide? Spesies apa yang memiliki keturunan terbanyak di wilayahnya? Felix harus mencoba dan menurunkan spesies yang perlu ia targetkan karena Sphinx jelas merupakan Chimera dari 4 spesies. Sayang, usahanya berakhir dengan kegagalan karena Sang J. R. Mungander menjawab, saya tidak begitu bosan untuk mengamati pengikut di wilayahnya. Kurasa aku hanya bisa membeli beberapa garis keturunan dari spesies tersebut dan melihat mana yang memberiku persentase terbesar secara konsisten. Rencana ini mungkin akan membuatnya kehilangan kesempatan, tetapi untuk saat ini, hanya itu yang dimilikinya. Felix menoleh ke papan dan memukul ratu, menyatakan menyerah. Dia hampir kalah dalam 2 gerakan. Dia memberi isyarat kepada Asna untuk duduk sementara dia pergi untuk mengamati Sphinx lebih dekat. Saat dia mengamati penciptaannya, Felix tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki afinitas elemen lain yang mengumpulkan debu untuk 2 jalur kehidupan. Dia segera berbalik dan bertanya dengan gelisah, Penatua, apakah Anda tahu spesies primogenitor ilusi? Kalau saja kita bisa melihat tubuh aslinya, dia tidak akan menjadi leluhur ilusi.
Sang J. Ermomander meliriknya sekilas yang ditujukan pada orang-orang tolol. Felix terbatuk karena malu, karena ia menduga bahwa J. Ermomander ada benarnya. Bagi pencipta ilusi, mengubah bentuk menjadi apapun yang diinginkannya dianggap sebagai hal yang biasa. Beberapa jumlah dan spesies binatang di alam semesta yang menggunakan ilusi adalah satu-satunya petunjuk yang harus ia cari tahu. Kalau saja mereka tidak berlevel rendah, bahkan tidak mencapai level 5 dan sangat mahal, Felix akan berinvestasi pada ilusi terlebih dahulu sebelum elemen pasir. Celakanya, ia tahu bahwa jika ia menempuh rute ini dengan modal tragisnya yang nyaris tidak cukup untuk menemukan 99% saripati J. Ermomander, ia akan memakan tanah dan tetap tidak akan berhasil mengumpulkan bahkan 15% saripati yang layak. Ini tanpa menyebutkan fakta bahwa ia harus mencapai 100% afinitas ilusi, yang batu energinya hanya ada di pelelangan, bahkan yang tingkatannya sedang. Batu ilusi bahkan tidak banyak digunakan oleh para bloodliner untuk bahan bakar energi mereka, melainkan sebagai bahan dasar untuk item berbasis ilusi. Tak usah dikatakan lagi, benda-benda ilusi itu amat berguna dan diperebutkan oleh semua orang. Bagi Felix, yang mungkin memerlukan hingga 10.000 batu bermutu tinggi untuk mencapai peringkat afinitas 100%, hal itu akan sangat mustahil kecuali ia menghabiskan waktu bertahun-tahun berpindah dari satu lelang ke lelang lainnya untuk mengamankan kelompok kecil demi kelompok. Tingkatan unsur, dari umum, tidak umum, hingga langka, tidak dimaksudkan hanya untuk memisahkannya berdasarkan kegunaan atau keunikannya. Mereka dipisahkan berdasarkan kelangkaan sumber daya alam di alam semesta. Untuk unsur langka seperti ilusi, sangat sulit menemukan lingkungan di alam semesta yang memiliki energi unsurnya. Felix tidak ingin menyia-nyiakan sumber dayanya yang terbatas pada elemen yang tidak berlaku pada kondisinya saat ini. Meski dia masih belum menyerah, saat dia menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, dia tidak akan ragu untuk mulai memburu garis keturunan ilusi, tidak peduli seberapa mahal biayanya. Tetua, silakan lanjutkan dengan Asna. Aku akan pergi ke pasar. Felix berkata dengan sopan sambil memecah kabut menjadi partikel-partikel. Tanpa repot-repot membuka matanya, Felix langsung meminta ratu untuk memasukkannya ke dalam sistem. Beberapa detik kemudian, tubuhnya dibangun di rumah Androksa miliknya. Felix melihat jam dan menyadari bahwa Tuan Goati mungkin masih tidur, dan jika dia pergi ke tokonya, dia hanya akan menemukan asistennya, yang tidak tahu apa-apa tentang kontrak dan diskon besar di antara mereka. Tetap saja, Felix memutuskan untuk pergi melihat garis keturunan di tokonya dan memilih beberapa selama 2 jam itu hingga Tuan Goati bangun. Ia mengambil kunci mobil di atas meja dan pergi ke garasinya. Setelah mengendarai mobilnya, ia mengendarainya ke lingkaran teleportasi. Sesampainya di sana, ia memarkirkan mobilnya dan memasuki gedung. Setelah beberapa saat, Felix terlihat di dalam toko besar milik Goati, duduk di sofa dan melihat-lihat daftar holografik sambil alis berkerut. Daftar tersebut menampilkan harga garis keturunan epik tingkat 5. Jelas, garis keturunan tersebut berasal dari 4 spesies Sphinx. Felix sama sekali tidak senang dengan harga spesies elang, karena harganya 20% lebih mahal dari yang lain. Namun hal itu cukup bisa dimengerti karena makhluk terbang sangat populer di kalangan garis keturunan, karena memiliki peluang untuk membuka kemampuan mengubah sayap. Sudahlah, nanti juga dijual lagi, pikir Felix dalam hati. Setelah beberapa menit, Felix menutup daftar itu. Ia sudah menandai garis keturunan yang diinginkannya dan sekarang ia hanya bisa menunggu Goati bangun dan menyelesaikan transaksi. Lebih baik memeriksa garis keturunan Chimera. Daripada meninggalkan toko, Felix membuka bilah pencarian lain, yang khusus untuk barang-barang di toko ini, dan mulai mengetik lebih besar dari binatang Chimera, elemen pasir, tingkat 4 hingga 7, peringkat langka dan epik. Kurang dari sedetik kemudian, dia hanya menemukan satu hasil, dan hasilnya adalah monster langka tingkat 4, yang telah ditawar selama kurang lebih seminggu terakhir. Botol lainnya mungkin sudah terjual habis atau perlu mendapat komisi terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Felix mengklik gambar binatang itu, lalu memperbesarnya. Setelah melihat makhluk itu berbadan singa dan berekor kalajengking, ia menggeleng kecewa. Dia tahu bahwa garis keturunan kalajengking, yang hampir tidak ada hubungannya dengan Sphinx, akan membuat makin sulit menemukan hakikat di dalam. Dia tidak ingin melakukan eksperimen sekarang saat dia sedang bangkrut. 1 miliar dan 300 juta yang dimilikinya akan segera menjadi hanya 300 juta SC setelah membayar botol-botol itu.
Felix bisa sebanyak ini hanya karena Luby datang dan memberinya uang untuk 4 botol dari 7 botol yang telah diberikan kepadanya. Ini berarti Luby masih harus membayar kembali ketiga botol tersebut. Namun kali ini Felix hanya memberinya waktu tunda selama 2 minggu, bukan sebulan, dan jika ia tidak berhasil membayarnya tepat waktu, ia akan beralih menggunakan kontrak non-eksklusif dengan banyak toko. Sejujurnya, Felix berharap Luby dapat bertahan dan menemukan cara untuk membawa tokonya ke publik dan mulai mendapatkan likuiditas yang cukup. Kualitas barangnya layak mendapat perhatian sebesar itu. 2 jam kemudian, setelah negosiasi yang sengit dengan Goati, Felix dapat meninggalkan toko dengan kode seri botol tersebut. Mereka tidak menegosiasikan harga tetapi pembayaran yang tertunda. Sama seperti Felix yang muak dengan penundaan Luby, Goati juga muak dengan Felix yang selalu meminta pembayaran terlambat. Namun, Felix berhasil menenangkannya dengan menyebutkan bahwa setelah transaksi ini, ia akan selalu membayar di muka pada pembelian berikutnya. Tak lama kemudian, Felix mengirim kode serial ke Bodidi dan menyuruhnya menunggu untuk koordinasi. Felix masih belum tahu di hotel mana mereka akan menginap selama 4 hari ke depan di Berlin. 8 jam atau lebih kemudian, semuanya keluar dari UVR, pesawat akan segera mendarat. Sang ratu mengirimkan pesan Gurs ke dalam pikiran setiap orang. Felix langsung lock out setelah mendengar itu. Ia mengusap kelopak matanya sebelum menarik tirai jendela ke atas. Dia bersandar padanya dan mulai menatap ke bawah ke ibu kota Jerman yang elok dan megah. Berlin hanya memiliki beberapa gedung pencakar langit berukuran kecil seperti kebanyakan kota di Eropa, yang memutuskan untuk mempertahankan bangunan-bangunan mereka yang kokoh dengan makna sejarah yang agung alih-alih menghancurkannya demi mendapatkan tempat. Felix menyukai hal ini tentang negara-negara Eropa, karena hal ini membedakan budaya mereka dari negara-negara yang berfokus pada industri. Faktanya, ia tahu bahwa 1 dekade ke depan, Eropa akan menjadi salah satu tujuan wisata paling populer bagi orang luar dari planet lain. Meski begitu, Felix percaya bahwa dalam rentang waktu ini, hal itu akan terjadi jauh lebih cepat dari itu. Tak lama kemudian, pesawat itu mendarat dengan sukses di bandara pribadi yang agak jauh dari pusat kota Berlin. Kali ini mereka disambut dengan sangat meriah, karena Felix bisa melihat dari jendela mobil ratusan orang sudah berdiri di atas karpet merah yang membentang luas untuk menyambut kedatangan mereka. Felix mengernyitkan dahinya melihat para wartawan yang sudah menunggu dengan tak sabar menunggu mereka turun dan menyerbu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya serta sorotan kamera. Teman-teman, tolong berikan citra yang baik pada negara ini di hadapan para wartawan. George meminta dengan suara keras sambil melirik Felix dan Noah sekilas. Sayangnya, mereka berdua hanya berpura-pura tidak melihatnya. Hati-hati ya langkahmu waktu jalan. Pada akhirnya, George menyerah pada upayanya untuk membuat mereka menerima wawancara dan hanya memberi isyarat agar mereka turun. Felix menunggu sampai semua orang turun dan dikelilingi oleh media sebelum dia mengikuti mereka. Sayang, saat kakinya menyentuh aspal, para wartawan meninggalkan semua orang dan berkumpul di sekelilingnya, saling dorong dan tarik, berusaha sekuat tenaga untuk menyodorkan mikrofon di depan wajahnya. Namun yang paling parah adalah kegaduhan mereka yang tak henti-hentinya berbicara bersamaan, membuat Felix memijat pelipisnya karena jengkel. Tuan Felix, bisakah Anda memberitahu kami nama garis keturunan legendaris Anda? Tuan Felix, apa harapan Anda terhadap persaingan dunia? Apakah Anda yakin dapat mengalahkan Slivia Sang Ratu Es dari Rusia? Apa pendapatmu tentang posisi ketigamu di daftar elit paling terkenal saat ini untuk para bloodliner? Tuan Felix, tolong, jangan tarik-tarik aku duluan, Tuan Felix. Melihat keadaan Felix yang menyedihkan, George memerintahkan para penjaga keamanan untuk segera melakukan tugas mereka dan mencegah mereka mengganggu Felix lebih jauh. Dia yakin Felix mungkin akan berkata F*** lalu melompat di atas mereka dan melarikan diri. Namun kenyataannya, Felix hanya berjalan melewati mereka, dan setiap wartawan yang menghalangi jalannya disingkirkan dengan lembut ke samping, sehingga memberi jalan baginya. Akan tetapi, para wartawan belum menyerah dan terus mendekatkan mikrofon itu ke wajahnya sambil berjalan di sampingnya. Tuan Felix, tolong berikan satu komentar saja untuk para penggemar Anda di internet. Mereka akan sangat menghargainya. Melihat kamera tertuju padanya dan mungkin menyiarkannya secara langsung, Felix mengambil mikrofon dari seorang reporter acak dan berkata dengan senyum menawan, "Saya menghargai dukungannya.
Meninggalkan komentar sopan itu, Felix memberikan mikrofon kepada pemiliknya dan melanjutkan jalannya. Tidak ada gunanya menarik kebencian dari penggemar internetnya, jika hal itu dapat dihindari dengan satu kalimat saja. Baiklah, mundur. Para petugas keamanan mengelilingi Felix dan mulai menghalangi para wartawan agar tidak menghalangi jalannya. Melihat bahwa dia sudah tidak bisa diwawancarai lagi, sebagian besar wartawan kembali dengan harapan dapat melanjutkan wawancaranya. Celakanya, mereka mendapati bahwa tak seorang pun mau peduli untuk menghibur mereka lagi. Kecuali Adam, yang menerima pertanyaan mereka lagi-lagi dengan sopan. Meninggalkannya, Felix dan yang lainnya memasuki mobil Mercedes hitam, yang sedang menunggu untuk menjemput mereka. Tolong antar kami ke hotel. Felix meminta dengan sopan kepada sopir. Saya minta maaf, tetapi kami diminta untuk hanya mendengarkan perintah Tuan George. Sopir itu berkata dalam bahasa Inggris dengan aksen yang kental sambil meliriknya dari kaca spion belakang. Begitu ya, Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti sambil melihat ke arah George dari jendela, yang tengah menjawab pertanyaan demi pertanyaan tanpa tergagap. Dilihat dari kelihatannya, George berencana untuk tinggal beberapa lama hingga ia menjawab sebagian besar pertanyaan wartawan tersebut karena tidak ada seorang pun dalam tim yang mau diwawancarai oleh mereka kecuali Adam. Felix tidak ingin menunggu, karena dia terlalu bersemangat untuk mencapai kamarnya dan mulai berlatih manipulasi racun, melanjutkan apa yang telah dia tinggalkan. Jika kau mengantarku ke hotel dalam waktu kurang dari 15 menit, aku akan memberimu tips $10.000. Felix berjanji sambil tersenyum tipis, jangan khawatir, kau tidak akan kehilangan pekerjaanmu setelah ini. Kita akan sampai dalam 10 menit. Sopir itu berkata dengan gembira sambil menyalakan mesin. Kemudian, ia melaju pergi, meninggalkan dua Mercedes itu. Dasar berandalan, apa dia tidak bisa menunggu 10 menit saja? George memarahi Felix dalam hatinya setelah melihat mobil itu meninggalkannya. Meski begitu, ekspresinya tenang dan serius saat ia terus melontarkan janji kepada media bahwa AS akan muncul sebagai pemenang akhir. Ia berkata demikian karena ia tidak ingin mengungkap bahwa timnya memiliki kebocoran mengenai format kompetisi. Lagi pula, hanya negara yang memiliki kemampuan dan saluran di dalam organisasi ESG yang mampu mengamankan kebocoran tersebut. 15 menit kemudian, Felix sedang duduk di karpet di sebuah kamar bersih berukuran besar. Hotel yang dipilihnya adalah Hotel Bintang 5, yang akhirnya memberi Felix kamar yang layak dengan tempat tidur yang bagus dan kamar mandi yang sebenarnya. Mari kita coba dengan bola racun kecil. Felix memutuskan untuk meningkatkan manipulasi batinnya karena dia baru saja selesai membuat racun tali lagi dengan sukses. Satu-satunya masalah yang ia hadapi adalah respons tertunda dari energinya yang berlangsung selama beberapa detik sebelum terwujud. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan masalahnya dan dia tidak ingin bertanya kepada J. R. Mungander sebelum mencoba mencari solusinya sendiri. Namun, alih-alih menangani masalah ini terlebih dahulu, ia ingin melakukan eksperimen dan melihat hasilnya. Segera, ia menutup matanya dan mulai membayangkan bola pingpong merah. Dia mengulurkan telapak tangannya ke depan dan memerintahkan energinya untuk mengambil bentuk itu di atas telapak tangannya. Setelah tertunda 5 detik, Felix menyadari kabut merah keluar dari pori-porinya dan mulai berkumpul menjadi bola pingpong. Melihat hal itu, Felix merasa cukup tersentuh lagi. Fakta bahwa ia dapat memanipulasi racun sesuai keinginannya hanyalah khayalan belaka. Ia selalu mengaktifkan kemampuan dan melihatnya beraksi. Namun, ia selalu merasa seperti orang luar, terpisah dari elemen yang ia gunakan. Dia dapat menyentuh elemen tersebut dan merasakannya di kulitnya, tetapi tidak pernah dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, melihat dengan mata kepalanya sendiri, unsur racun menanggapi keinginannya benar-benar merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Meski begitu, mimpi itu masih dalam tahap awal karena jelas bahwa Felix perlu memperbaiki respons yang tertunda jika ia ingin benar-benar menggunakan manipulasinya dalam pertempuran. Senarnya mengalami penundaan selama 2 detik, sedangkan bola membutuhkan waktu 3 detik. Felix bergumam sambil menuliskan hasilnya di layar. Setelah selesai mengetik, ia kembali berlatih, tetapi kali ini ia memanifestasikan seekor ular panjang. Dan butuh waktu 7 detik untuk ular itu muncul. Tidak terganggu oleh hasilnya yang makin lama makin buruk, Felix hanya mencatatnya dan melanjutkan praktiknya. Selanjutnya, ia memanifestasikan palu perang hijau, yang memakan waktu 10 detik. Kemudian,
Ia memutuskan untuk meningkatkan permainannya dan memanifestasikan dirinya dalam posisi berdiri. Namun, itu belum semuanya. Dia meluangkan waktu untuk menuliskan sebanyak mungkin rincian dalam pikirannya sebelum memberikan perintahnya. Kemudian, dia menunggu dan menunggu hingga 30 detik berlalu. Kelopak mata Felix terus berkedut karena jengkel sepanjang adegan karena tawa mengejek Asna dan desahan kecewa J.R. Mungander. Tertawalah sepuasnya, aku tetap yakin hasil yang kuhasilkan sudah optimal, ucap Felix dengan nada tenang. Dia mungkin terganggu dengan suara-suara mereka, tetapi dia tidak akan membiarkan hal itu memengaruhi harga dirinya atau tekadnya untuk meningkatkan racunnya. 30 detik untuk membuat versi dirinya yang agak rincin memang sangat lama. Namun, dengan data yang dikumpulkannya, ia dapat mulai menangani masalah tersebut dan melihat apa yang dapat dilakukannya untuk menurunkan penundaan hingga seminimal mungkin atau dalam kasus terbaik menghilangkannya sepenuhnya. Setelah bertukar pikiran selama beberapa menit, ia menemukan satu hipotesis tentang penyebab penundaan. Dia ingin memahami masalahnya terlebih dahulu sebelum mencoba memperbaikinya. Dari sedikit data yang dikumpulkan, ia menyimpulkan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh ketidaktahuannya dalam menggunakan energi racun dalam tubuhnya. Ia berteori bahwa karena energi berada di dalam tubuh dan dapat dirasakan, maka energi harus dianggap sebagai bagian dari tubuh seperti anggota tubuh, indera, otak, jantung, dan sebagainya. Jika ia melihat energi dari sudut ini, itu berarti ia baru saja menerima anggota tubuh atau indera tambahan dan ia tidak beradaptasi untuk menggunakannya seperti anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, kurangnya keakraban. Felix percaya bahwa latihan dan pengulangan harus menjadi kunci untuk menyelesaikan hal ini dan membuat energi racun dalam dirinya bereaksi secara instan. Pada gilirannya, kemampuan yang diciptakan juga akan terwujud dalam sekejap, seperti halnya kemampuan yang terbuka dalam garis keturunannya. Penatua, apakah kesimpulanku benar? Tanya Felix. Cukup dekat, kata J.R. Mungander, setuju. Felix tersenyum lebar sambil menyingkirkan versi racunnya dari wajahnya. Sekarang, dia berencana untuk mulai berlatih dengan kreasi-kreasi kecil sampai dia benar-benar menghilangkan penundaan dari kreasi-kreasinya. 1 jam kemudian, Felix harus berhenti karena energi batinnya hampir habis terkuras. Dia memancarkan beberapa batu racun tingkat sedang dan menempelkan tangan kirinya di batu tersebut sambil terus berlatih di waktu yang sama. Energi tersebut masuk melalui pori-porinya dari satu tangan sebelum keluar dari tangan yang lain dalam bentuk yang berbeda dan unik, seperti boneka, mobil kecil, tempat tidur, dll. Semuanya memiliki warna yang berbeda karena Felix mengubah bujukannya setiap saat. Tepat saat Felix hendak mengeluarkan kunci mobil biru, ia menerima pesan ratu dari George. Felix, jika kamu tidak berencana untuk bergabung dengan parade malam bersama kami, silakan hadir di perjamuan malam. Acara ini diselenggarakan khusus untuk para kapten tim. Tidak tertarik, Felix menjawab dengan acuh tak acuh. Jika kamu hadir, aku tidak akan mengganggumu dengan kegiatan lainnya dalam 3 hari ke depan. George menggoda. Mendengar hal itu, Felix menghentikan latihannya sejenak untuk memikirkannya. Ia tahu bahwa ada banyak kegiatan, rapat, upacara, pidato, dan semua gangguan yang ingin dihindarinya. Kalau semua itu dapat dihindari dengan datang terlambat ke pesta dan pulang lebih awal, bahkan tidak menghabiskan waktu sejam pun, ia tidak mempermasalahkannya lagi. Kapan itu akan dimulai dan berakhir? Tanyanya. Pukul 9 malam dan akan berlangsung selama maksimal 3 jam. Pastikan untuk berpakaian formal dan membangun hubungan baik dengan beberapa tim. Tidak perlu membuat semua orang kesal karena kita masih belum tahu apakah aliansi akan diizinkan dalam kompetisi ini, pinta George. Felix menyuarakan persetujuannya dan meminta alamat pestanya. Melelahkan. Setelah mendapatkannya, Felix memberitahu ratu untuk tidak mengiriminya pijatan siapapun hingga pukul 10 malam, dan juga memberitahunya agar dia tidak melupakannya karena asyik dengan praktiknya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Tepat pukul 10, intip-intip, fokus Felix terpecah karena alarm gelang itu berbunyi terus-menerus. Sudah 7 jam, gumamnya heran. Dia benar-benar merasa seperti hanya menghabiskan 1 atau 2 jam untuk latihannya. Celakanya, gundukan kecil batu hitam pecah yang tergeletak di sebelahnya sudah cukup menjadi bukti bahwa ia terlalu asyik dengan manipulasinya hingga tak menyadari atau bahkan repot-repot memikirkan hal lain. Ditambah lagi, ia tidak melihat adanya kemajuan yang drastis selama praktiknya,
karena setiap manifestasi mengalami penundaan yang hampir sama atau sedikit di atas yang lain. Meskipun demikian, untuk memastikan apakah ia benar-benar tidak mengalami peningkatan selama 8 jam latihan tersebut, ia memutuskan untuk membuat tali yang sama, bola pingpong yang sama, dan ular yang sama, yang datanya diambil. Seketika, ia mengulurkan telapak tangannya dan memerintahkan agar untaian racun itu muncul. Setelah menunggu hanya 1,5 detik, kabut itu menyatu menjadi untaian di telapak tangannya. Felix tidak dapat menahan senyum lebarnya karena gembira karena berhasil memangkas waktu setengah detik dari hanya 8 jam latihan. Namun, itu belum semuanya karena bola pingpong berikutnya dan ular itu hampir kehilangan setengah detiknya. Hehe, kalau aku terus berlatih seperti ini setiap hari, tidak lama lagi aku akan mulai menggunakan kemampuan-kemampuan kecil ciptaanku sendiri. Ia tertawa kegirangan sambil berdiri dari posisi meditasinya. Hasilnya memuaskan dan sekarang dia hanya perlu berusaha untuk menghilangkan penundaan dan mulai menggunakan manipulasi racun sesuai keinginannya. Gemuruh, gemuruh. Mendengar perutnya kembali merengek karena ia tak berpuasa sejak masuk kamar hotel, Felix pun menekan perutnya dengan tangannya dan mengeluarkan 3 wadah makanan. Namun, setelah teringat bahwa acara perjamuan akan berakhir 1 jam lagi dan lokasinya cukup jauh dari hotelnya, dia menyadari bahwa dia tidak akan berhasil jika dia makan di sana dalam keadaan masih telanjang. Sebaiknya makan di jamuan makan. Setelah memutuskan demikian, Felix mengambil wadah makanan di kartu spasialnya sebelum mengenakan setelan jas hitam formal di tempat tidur. Ia membuka plastik yang tersegel dan meletakkan setiap bagian pakaian itu secara terpisah di tempat tidur. Ia mulai membuka pakaiannya, hanya menyisakan kaos dan celana dalam. Dia cepat-cepat memakai celana panjang terlebih dahulu, diikuti kemeja putih sebelum mengenakan jaket di atasnya. Dia pergi ke cermin dan membetulkan dasi hitam legamnya serta gaya rambutnya. Dia sudah potong rambut di kam, jadi dia tidak perlu bersusah payah membetulkannya. Asna, bagaimana penampilanku? Tanya Felix yang merasa puas dengan pantulan dirinya. Meh, aku pernah melihat yang lebih baik. Jawabnya dengan nada bercanda, menirukan suara Felix saat dia mengatakan hal yang sama kepadanya beberapa bulan yang lalu. Kau benar-benar berada pada level berikutnya dalam hal menyimpan dendam, bukan? Merasa kesal dan agak geli, Felix terkekeh saat dia kembali ke tempat tidur dan mengenakan sepatu kulit berwarna coklat. Setelah melihat bahwa dia sudah siap, dia meninggalkan kamarnya, menuju lift. Dalam perjalanannya, dia memastikan untuk memberitahu salah satu pengemudi yang ditunjuk tim untuk membawa mobil di depan hotel. Melelahkan, saat lift terbuka, Felix menyadari lift itu sudah penuh dengan banyak bloodliners dari tim lain. Seragam tim mereka dan berbagai mutasi membuat mereka dikenali. Bahkan tanpa mereka, Felix menyadari bahwa mereka adalah saudara-saudara karena hotel ini, seperti beberapa hotel lainnya di ibu kota Berlin, sepenuhnya diperuntukkan bagi tim negara dan anggota staf mereka. Selamat malam, Tuan Felix. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Begitu Felix melangkah masuk ke dalam lift, ia disambut dengan antusias oleh seorang remaja, yang tampaknya berasal dari Timur Tengah. Begitu juga, Felix tersenyum sopan sambil mengangguk padanya. Kemudian, dia berbalik dan menghadap pintu lift, tanpa menambahkan apapun lagi. Melihat hal itu, remaja itu pun memutuskan untuk menghormati isyarat yang diberikan kepadanya dan menghentikan percakapan yang tengah ia bangun dalam pikirannya. Melelahkan, Felix menganggukkan kepalanya dengan sopan pada remaja itu sebelum melangkah keluar dari lift. Dia memandang sekelilingnya sambil berjalan menuju pintu masuk, mengamati aula yang penuh sesak dengan para junior yang keluar masuk. Tidak seorang pun tampak khawatir akan pembunuhan karena pemerintah Jerman berupaya sekuat tenaga untuk memberikan perlindungan dan keamanan. Polisi terlihat berkeliaran di jalan-jalan dan bahkan beberapa tentara bersenjata api. Hal ini memberikan rasa aman bagi para junior dan juga para instruktur. Jika bukan karena mereka, George tidak akan berani pergi ke parade yang diadakan di pusat kota bersama anggota tim lainnya. Wah! Felix mendengar dari kakeknya bahwa dia tiba di Berlin bersama para tetua 1 jam setelah pesawat mereka mendarat, tetapi mereka dihalangi untuk memasuki hotel dan bertemu dengan mereka. Mereka diberitahu bahwa hal itu demi keselamatan peserta. Jadi, mereka hanya dapat menjadwalkan ulang pertemuan nanti karena mereka masih punya waktu luang 3 hari. Setelah Felix keluar dari hotel, ia berdiri diam dan menunggu tumpangannya. Syukurlah, mobilnya tiba hanya dalam waktu 2 menit.
Felix duduk di belakang dan meminta, tolong antar saya ke Hotel Adlon Kempinski. Sang sopir menganggukkan kepalanya tanda patuh dan berangkat. 10 menit kemudian, selamat malam, Tuan. Sopir itu menekan tombol di dashboardnya, membuka pintu Felix secara otomatis. Aku akan meneleponmu setengah jam lagi untuk menjemputku, kata Felix sambil menutup pintu. Jika Anda berencana untuk tinggal hanya setengah jam saja, saya akan menunggu Anda sampai di sini. Sopir itu berkata sambil tersenyum sopan. Sangat dihargai. Felix mengucapkan terima kasih atas uluran tangannya dan berjalan di karpet merah, menuju tuan rumah, yang berdiri di depan pintu masuk hotel. Selamat datang di Hotel Adlon. Tuan rumah bertanya dengan sopan sambil memegang sebuah daftar, boleh saya tahu nama Anda, Tuan? Felix Maxwell. Pembawa acara segera menggulir daftar nama yang disusun berdasarkan abjad. Setelah mencapai bagian M, ia menemukan nama Felix ditulis tebal dengan negara yang diwakilinya. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini, Tuan Felix. Tuan rumah membungkuk sedikit sambil memberi isyarat agar Felix masuk ke dalam. Di mana pestanya diadakan? Tanya Felix. Di lantai 2, pembawa acara menambahkan, Anda akan menemukannya setelah keluar dari lift. Terima kasih. Setelah berkata demikian, Felix berjalan masuk dengan punggung tegak dan langkahnya mantap. Dia tidak tahu apakah jamuan makan itu masih akan penuh atau tidak karena hanya tersisa 40 menit sebelum berakhir. Padahal, dia tidak peduli karena dia datang ke sini untuk berpesta dan menyingkirkan gurs dari punggungnya selama 3 hari ke depan untuk melanjutkan praktiknya. Tak lama setelah, melelahkan, Felix melangkah ke lantai 2 setelah lift terbuka. Seperti yang dikatakan tuan rumah, acara perjamuan itu tidak mudah untuk dilewatkan karena alunan musik klasik terdengar dari gerbang terbuka di ujung lorong. Felix berjalan lurus ke arah gerbang dan segera setelah dia masuk, celah matanya sedikit menipis, menyesuaikan diri dengan aula yang terang, yang menyerupai restoran kuno dengan desainnya yang berkelas dan antik. Kurasa mereka sudah makan. Felix menggaruk dagunya saat melihat meja-meja yang kosong, hanya ada sisa makanan atau makanan yang belum tersentuh. Para pelayan datang silih berganti, membawa serta hidangan-hidangan yang tampak lezat itu. Bagaimana dengan para kapten? Felix memperhatikan bahwa mereka berdiri menjauh dari meja dengan gelas anggur atau sampanye sambil berbicara formal satu sama lain. Karena jumlah mereka telah melampaui 190 di aula ini, celotehan mereka berubah menjadi suara-suara yang tak tertahankan. Kalau saja tidak karena alunan musik klasik yang mengalun di aula, yang meredam celoteh mereka, tak akan ada seorang pun yang mau bertahan untuk tetap berada di acara perjamuan itu. Setelah Felix menemukan meja yang bersih dan kosong, ia duduk di meja itu dan memberi isyarat kepada salah satu pelayan yang menuju ke arahnya untuk membawakannya menu. Ketika dia menerimanya, dia membacanya sekilas dan memilih 4 hidangan sebelum mengembalikan menu tersebut kepada pelayan, yang sedang menunggu di sebelahnya. Ada lagi, Tuan? Tanya pelayan itu dengan sopan. Sebotol anggur terbaikmu, kalau kau mau, kata Felix sambil tersenyum tipis. Setelah menerima pesanan lengkapnya, pelayan itu membungkuk sedikit sebelum pergi. Berdasarkan meja-meja yang kosong, Felix yakin pesanannya tidak akan memakan waktu lebih dari 15 menit. Alih-alih bersosialisasi dengan kapten lainnya dan membuang-buang waktu dengan sanjungan tak berdasar, Felix menuangkan segelas sampanye untuk dirinya sendiri dari botol yang setengah terisi, yang sudah ada di atas meja. Ia mulai menyesap sedikit demi sedikit sambil mengamati para kapten dengan ekspresi penasaran. Dari sekitar 190 kapten, Felix hanya memanggil 7 orang di antaranya, yang berhasil masuk ke dalam tim bumi dan tampil sedikit di atas rata-rata dalam pertandingan. Sisanya, dia tidak ingat mereka karena tim bumi selalu berakhir dengan korban 20% hingga 30% setelah setiap permainan, yang membuat garis keturunan terus berubah. Hanya sedikit yang bertahan selama lebih dari 10 pertandingan, sehingga mereka populer di planet ini. Bahkan Felix yang ingatannya buruk masih dapat mengingat nama dan wajah mereka. Oh, dia masih secantik dulu. Felix tak kuasa menahan diri untuk memuji dengan tulus setelah matanya tertuju pada seorang gadis cantik berambut perak dengan gaya rambut sanggul. Dia mengenakan gaun hitam ketat yang panjangnya mencapai lutut, riasan tipis yang menambahkan sedikit kehangatan pada ekspresinya yang dingin dan tabah. Dia menyesap anggur dari gelas sambil diam mendengarkan celoteh 2 pria yang bersamanya. Felix tidak mengerti apa yang mereka katakan tetapi dia tahu bahwa jika mereka ingin membuat Ratu Es Rusia terkesan, mereka harus melupakannya.
Dia tidak malu mengakui bahwa di kehidupan sebelumnya, dia sangat terpikat padanya, seperti mungkin sebagian besar laki-laki di dunia. Jadi, dia tahu banyak tentangnya dan dia masih mengingat sebagian besarnya. Sejauh pengetahuannya, kepribadiannya sangat mirip dengan Noah. Mereka memiliki sikap acuh tak acuh dan serius yang sama terhadap kehidupan. Mereka tidak punya selera humor dan tidak peduli untuk memilikinya. Bahkan elemen-elemen mereka pun sama. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah tingkat kebisuannya. Sementara Nuh terdiam sepenuhnya pada semua orang kecuali saudara perempuannya, dia hanya dapat berbicara ketika masalah serius menjadi topik pembicaraan. Tepat saat Felix tengah menatapnya tanpa repot-repot menyembunyikan ketertarikannya, dia juga memperhatikan Felix, duduk sendirian di tengah puluhan meja kosong. Kapten Tim AS. Dia benar-benar datang. Sylvia mengangkat alisnya sedikit karena terkejut. Dia berharap agar Felix tidak menghadiri perjamuan ini untuk menghindari pelecehan mengenai garis keturunannya dan yang terpenting agar bisa menjauh dari para kapten, yang pasti akan menawarkan Felix untuk bersekutu dengan tim mereka. Seperti dugaannya, saat para kapten menyadari Felix, pokok pembicaraan mereka berubah dari membicarakan isi kompetisi dunia menjadi informasi intelijen atau rumor yang diketahui tentang Felix. Bahkan kedua lelaki yang bersamanya pun ikut terlibat, seperti yang dikatakan salah satu dari mereka, dengan menggunakan bahasa universal, ku dengar garis keturunannya berasal dari ular rawa berekor ganda. Benarkah? Sumber saya mengatakan bahwa dia terikat kontrak untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentang garis keturunannya. Pria lainnya membantah informasinya. Oh, itu masuk akal. Tidak heran dia selalu menolak menyebutkan nama. Maaf, tuan-tuan. Melihat mereka akhirnya teralihkan oleh hal lain, Sylvia minta diri dengan sopan dan berjalan ke arah Felix. Benarkah? Apakah Sylvia benar-benar akan mengambil langkah pertama dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Lebih baik lagi, jika dia mengirimnya kembali, tidak ada gunanya mempermalukan diriku sendiri. Cih, semua kehebohan ini hanya karena dia terbangun dengan garis keturunan legendaris. Berbagai pikiran dan pandangan mengalir dalam benak para kapten saat melihat Sylvia mendekati Felix. Mereka berencana untuk mengunjungi Felix dan melihat apakah mereka dapat membangun hubungan baik dengannya, yang pasti akan menguntungkan mereka dalam kompetisi. Mereka tidak mengambil langkah pertama karena khawatir ditolak dan dipulangkan di depan umum. Untungnya, Sylvia datang untuk menyelamatkan. Bahkan Felix cukup terkejut dengan keproaktifannya karena ia tahu bahwa dia adalah wanita yang bangga yang tidak akan pernah merendahkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Sepertinya aku benar-benar menawan malam ini. Felix tersenyum tipis sambil menatap mata Sylvia yang sebening lautan saat dia semakin dekat ke mejanya. Bahkan ketika dia hendak menghampirinya, Felix tetap tidak berdiri memberi hormat atau memberi isyarat dengan tangannya agar dia mau berbagi meja dengannya. Dia terus menunggu untuk melihat apa yang ada dalam pikirannya. Syukurlah dia tidak melakukan apa-apa, karena Sylvia berjalan melewatinya tanpa berhenti sedetik pun. Dia hanya meliriknya sekilas saat melanjutkan perjalanannya ke sebuah pintu yang memiliki tanda kamar mandi di atasnya. Kurasa ketampananku belum sampai di situ. Felix terkekeh dalam hati sambil menyeruput sampahnya dari gelasnya, seolah tak terjadi apa-apa. Dia tahu apa yang dilakukannya tidak disengaja karena jalan di sebelah mejanya benar-benar yang terpendek dari semuanya menuju kamar mandi. Lagi pula, dia tidak kekanak-kanakan untuk memprovokasinya seperti ini tanpa alasan. Dia terpilih sebagai kapten tim bumi di kehidupan Felix sebelumnya karena sikap serius dan kedewasaannya. Tentu saja, itu hanya tambahan saja karena alasan sebenarnya adalah kepemimpinannya, kekuatannya yang luar biasa, dan demonstrasi yang mengagumkan dalam kompetisi dunia. Saat ini, Felix tidak mengetahui integrasinya secara pasti, tetapi ia yakin bahwa ia setidaknya memiliki kemurnian yang lebih rendah pada tahap penggantian pertama. Baginya untuk berada dalam persentase integrasi yang tinggi hanya berarti bahwa peringkat afinitasnya di atas 75% dan dia berintegrasi dengan jumlah besar setiap fase. Akan tetapi, data pasti tentangnya tidak dibagikan olehnya atau pemerintah Rusia. Satu-satunya hal yang mereka umumkan dengan bangga adalah keberhasilan penggantian garis keturunan Sylvia dengan yang tingkat 2 yang epik, sebulan yang lalu. Hal ini justru menjadikannya orang pertama di dunia yang berhasil melakukannya karena garis keturunan lainnya pada saat itu belum siap mengganti garis keturunan mereka meskipun garis keturunan mereka masih murni. Dengan menambahkan segalanya pada kecantikannya yang menakjubkan,
dia pun dihormati dan dicari oleh sebagian besar garis keturunan, baik pria maupun wanita. Sementara itu, di mata Felix, Sylvia menjadi orang pertama yang mencapai tahap penggantian pertama bukanlah apa-apa. Jumlah bloodliner tahap 1 yang dia bunuh telah jauh melampaui jumlah yang hadir di perjamuan ini. Bagaimana dengan kecantikannya? Dengan sosok Dewi yang hidup dalam benaknya, dia tampak sama seperti gadis pada umumnya. Jadi, dia tidak punya pikiran untuk membuang-buang waktu mengejarnya meskipun dia pernah jatuh cinta padanya di kehidupan sebelumnya. Sayang, sikap acuh tak acuhnya terhadap seluruh interaksi itu justru membuat para kapten yang tertarik mendekatinya, melupakan pikiran-pikiran itu dan terus berinteraksi satu sama lain. Mereka tahu bahwa jika itu mereka setidaknya akan memberi isyarat kepada Sylvia untuk duduk. Namun, dia tidak bergeming dari tempatnya. Jika dia memperlakukan Sylvia, bloodliner nomor 1 di dunia seperti itu, mengapa dia repot-repot memperlakukan mereka lebih baik? Seperti inilah, Sylvia berbuat baik pada Felix tanpa sepengetahuan mereka berdua, dengan membiarkan dia menikmati makanannya dengan tenang. Setelah puas memanjakan mata dengan para wanita cantik yang mengenakan busana adat daerahnya, Felix mengalihkan pandangannya ke para pria menawan yang mengenakan jas atau tuxedo. Karena dia setegak tiang, dia hanya memeriksa mutasi mereka untuk menghabiskan waktu sampai makanannya disajikan. Dia benar-benar besar. Pandangan Felix tak dapat tidak tertuju pada seorang lelaki berkepala botak raksasa, yang tingginya mencapai 2,5 meter, menjulang di atas semua orang dalam perjamuan itu. Berbeda dengan ukurannya yang mengerikan, ia tersenyum malu saat berbicara dengan beberapa gadis, yang tingginya bahkan tidak mencapai pinggangnya. Sial, pantas saja mereka menjulukinya sang raksasa Cina, gumamnya. Ia kemudian mengalihkan pandangannya dari pria itu ke seorang pria ramping dengan rambut abu-abu panjang, mencapai pinggangnya. Melihat wajahnya yang lembut saat ia berbicara dan tertawa dengan banyak kapten, ingatan Felix kembali pada identitasnya. Julukannya di internet cukup mudah diingat. Sang maestro Inggris. William, apa yang kupercaya? Ya, dia elementalis yang hebat. Felix meletakkan tangannya di dagunya saat potongan-potongan kenangan tentang pria ini muncul kembali di benaknya. Saat Felix ingin memeriksa yang lain, ia tiba-tiba merasa ngeri membayangkan nama panggilannya yang diberikan internet. Sementara Sylvia, kapten tim Rusia dijuluki di internet sebagai Ratu Es Rusia karena elemen esnya dan perlakuan dinginnya kepada kebanyakan orang. Dan dua lainnya karena karakteristik mereka yang unik, Felix mendapat julukan terburuk yang dapat dipikirkan siapapun. Saat Felix menyadari bagaimana orang-orang menyebutnya di internet setelah final nasional, dia tidak pernah lagi melakukannya. Dia lebih suka tidak mendapat julukan daripada mendapat julukan yang buruk dan memalukan. Untungnya, ia terhindar dari memikirkan hal itu karena para pelayan membawakannya piring dan sebotol anggur setelah hanya 10 menit. Guten Appetit, ucap pelayan itu setelah meletakkan hidangan di atas meja. Terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, Felix mengosongkan pikirannya dan fokus memuaskan rasa laparnya dengan menghabiskan hidangan demi hidangan. Meskipun dia makan cukup cepat, tata kramanya di meja makan tetap sempurna. Para kapten yang masih melirik Felix dari waktu ke waktu tidak memperlihatkan reaksi mengejek atau aneh apapun terhadapnya yang makan di pesta. Lagi pula, itulah makna sebenarnya dari acara itu. Sebuah jamuan makan yang rumit dan formal bagi banyak orang. Saat Felix mencapai hidangannya yang keempat dan terakhir, Sylvia keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju aula terbuka, memilih jalan yang sama lagi. Felix tidak menyadari kedatangannya dari belakangnya, karena pikirannya terperangkap oleh kelezatan makanan itu. Maka, dia pun cukup terkejut saat mencium aroma parfum wanita itu yang menggoda ketika wanita itu berjalan tepat di sampingnya dengan sepatu hak tinggi berwarna hitam, tanpa membuat sedikit pun suara di aula yang bising ini. Setelah mengangkat kepalanya, ia disuguhi pemandangan mempesona punggung pucatnya yang terekspos karena desain gaun hitamnya. Namun, Felix tidak terpesona oleh ini saja, tetapi oleh dua sayap indah menyerupai kupu-kupu yang menempel sedikit di atas bokongnya. Sayapnya berwarna abu-abu dan bergaris-garis biru, tetapi karena sayapnya terlipat hingga batas maksimal, sehingga ukurannya pun mengecil, Felix pun memperhatikan hal yang sama. Karena sayapnya melekat erat di bagian belakangnya, mata Felix secara otomatis terfokus padanya. Melihat buah persiknya naik turun mengikuti irama langkahnya, hasrat Felix muncul kembali sejenak sebelum ia menahannya lagi. Merasakan tatapan panas tiba-tiba diarahkan ke punggungnya,
Sylvia berbalik dan memperhatikan bahwa Felix sedang menundukkan kepalanya, mungkin melihat ke arah kakinya. Melihat itu, dia memiringkan kepalanya dengan bingung sebelum meneruskan jalannya. Sialan, ini cuma pantat. Kamu bisa santai nggak? Felix mengeluh sambil melihat celananya. Yah, kemaluannya tidak bisa disalahkan karena bereaksi seperti ini karena sudah cukup lama sejak dia buang air. Lagi pula, dia tidak bisa menghubungi Nora karena dia tidak berada di Airport selama 3 bulan terakhir. Kalau dia tidur dengannya sambil hanya menggunakan gelang itu sebagai penghubungnya, pasti akan jadi berantakan, bahkan di dunia nyata. Kecuali jika dia mematikan indera yang dibagi, membuat tubuhnya tidak merasakan apapun dari apa yang dia alami saat berhubungan seks di UVR. Jika dia melakukan hal itu, maka tidak ada gunanya melakukan hubungan seks di UVR karena kebutuhan biologis tubuh aslinya tidak akan terpenuhi. Dengan kata lain, Felix menghabiskan 3 bulan terakhir tanpa melakukan apapun kecuali menahan dan menahan tanpa jalan keluar. Kini, simulasi sederhana seperti melihat bokong Sylvia saja sudah cukup untuk membangkitkan hasrat tersebut. Apakah aku harus membawa pulang satu malam ini? Tanyanya sambil menikmati pandangan matanya pada deretan gadis-gadis yang cantik jelita, glamor, dan mencerahkan malam dengan wajah mereka yang beraneka ragam. Sayangnya, dia segera menyingkirkan ide itu dari benaknya karena dia tahu tidak satu pun di antaranya yang mudah ditangkap. Tidak mungkin, mereka mau menghabiskan one night stand dengannya setelah berbicara hanya setengah jam. Dia tidak begitu percaya diri dengan penampilannya untuk melakukan hal itu. Gadis-gadis itu adalah kapten yang bangga dari setiap tim negara, dan mereka mungkin terlihat cantik dan menawan dalam berbagai gaun, tetapi mereka jelas tidak manis dan tidak mudah diyakinkan. Kecuali Felix memperlihatkan minat pada hubungan sungguhan, tak seorang pun dari mereka akan mau membuang waktu padanya. Gadis seperti Nora jumlahnya sedikit, dan jika Felix mencoba melakukan hal yang sama pada gadis-gadis itu, dia tidak akan suka hasilnya. Persetan, lebih baik sambungkan saja Airport di kamar hotel dan hubungi Nora, pikirnya sambil meneruskan makannya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Felix pun menghabiskan hidangan terakhirnya, tanpa menyisakan sedikit pun. Ia menyeka mulutnya dan meneguk 2 teguk anggur. Kemudian dia berdiri sambil membetulkan dasi dan lengan bajunya. Dia melirik sekali lagi ke arah kapten, yang jelas-jelas tidak berencana untuk pergi dalam waktu dekat, lalu berbalik menuju gerbang yang terbuka. Dia cukup bersyukur tidak ada drama yang tiba-tiba muncul dalam 20 menit dia berada di pesta itu. Ia datang, ia memanjakan matanya dengan keindahan dan memuaskan rasa laparnya. Malamnya tidak dirusak oleh tindakan kekanak-kanakan atau provokasi yang tidak perlu. Sekarang, ia sedang menuju ke hotel untuk bermain dengan Nora di UVR, sambil berharap keberuntungannya terus berlanjut dan tidak bertemu dengan saudara gerilya Nora, yang pasti akan menghalanginya. Intip, intip, 2 hari kemudian, di dalam rumah Felix di Androxa, di kamar tidur, suara alarm berisik itu tiba-tiba berbunyi pada pukul 7 pagi. Matikan saja, Felix. Nora bergumam pelan sambil mengernyitkan dahinya karena jengkel. Yah, kekesalannya dapat dimengerti, karena mereka melakukannya dari tengah malam hingga fajar tanpa henti, sehingga dia hanya punya waktu tidur 2 jam sebelum alarm terkutuk ini membangunkannya. Ini terjadi setiap malam selama 3 hari terakhir, yang mereka habiskan bersama di tempat tidur. Nah, Felix mengira dengan melakukannya sekali, keinginannya akan terkendali tetapi kenyataannya keinginan itu malah meletus bagai gunung berapi, membuatnya menghubungi Nora 3 kali berturut-turut hingga akhirnya merasa puas dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran itu. Intip, keok, setelah Felix mematikan alarm, ia berbaring di tempat tidur sambil menatap Nora dengan senyum puas. Nora tidur seperti anak kucing, menutupi dirinya dengan spray sambil dalam posisi terkungkung. Melihat betapa lucunya penampilannya, Felix pun menghampirinya dan mencium bibirnya sebelum berbisik, "Aku akan kembali ke dunia nyata dan tidak akan kembali selama seminggu atau 2 minggu ke depan." Memem, mendengar itu, Nora hanya mengeluarkan suara tanda terima tanpa membuka matanya. Setelah mendapat balasan, Felix tidak repot-repot bangun dari tempat tidur karena ia langsung keluar dari akunnya. Beberapa saat kemudian, Airport terbuka sambil mengeluarkan asap dari tutupnya. Felix melepaskan jarum nutrisi dari aliran darahnya dan selang yang terhubung ke alat kelaminnya. Setelah keluar, ia langsung mandi pagi, yang berlangsung selama 15 menit. Kemudian,
Ia memanggil layanan kamar untuk membawakan sarapannya dan meninggalkannya di depan pintu. "Selamat pagi, teman-teman," sapanya dengan santai sambil menatap keluar jendela, ke pemandangan matahari yang menakjubkan, tepat di atas langit Berlin. "Pagi," Asna menguap di tempat tidurnya saat menjawab. "Selamat pagi, Sang J." Ermengander menjawab dengan lembut sambil menyeruput kopi dari cangkir dan menonton serial di TV. Sepertinya Asna telah memengaruhinya beberapa hari terakhir, atau dia perlahan beradaptasi dengan kehidupan modern. "Jika aku beruntung dengan Saripati Lady Spink, aku akan berhasil mencapai tahap penggantian pertama hari ini," Felix memberitahu mereka dengan ekspresi bersemangat. Dia menantikan keempat botol garis keturunan itu tiba hari ini, karena sudah 3 hari berlalu sejak dia memberi body di koordinasi ruangan ini. "Akhirnya, kau akan terbebas dari garis keturunan ular ini." Asna melepaskan tembakan sambil menggosok giginya. Mendengar itu, Felix mengernyitkan alisnya saat teringat sesuatu yang sudah lama ia abaikan. "Tetua, apa yang akan terjadi padamu jika aku mengganti seluruh garis keturunanmu?" "Oh, jangan khawatir tentang aku, Sang J." Ermengander tersenyum tipis, "Tidak ada yang akan memengaruhi kesadaranku." Felix merasa agak sulit mempercayainya karena satu-satunya alasan J. Ermengander terbangun adalah karena mencapai 99% dalam integrasi. Jadi, tidak mungkin kesadaran J. Ermengander tidak berhubungan dengan garis keturunan. Namun, tepat saat Felix ingin bertanya kepada J. Ermengander tentang hal itu, dia mendengarnya berkata, "Saat aku terbangun dan melihat bagaimana sistem integrasi garis keturunanmu bekerja, aku membagi kesadaranku yang kecil dan menempatkan sebagian dalam garis keturunan manusiamu. Jadi jangan khawatir, selama kau tidak mati, aku tidak akan pergi kemanapun." "Saya senang Anda melakukannya." Kekhawatiran Felix langsung menguap setelah mendengar penjelasannya. Dia tahu bahwa cara J. Ermengander benar-benar di luar nalar. Jadi tidak sulit untuk mempercayai kata-katanya. Felix melihat jam dan menyadari bahwa masih ada beberapa jam lagi sebelum Bodidi membawakan botol-botolnya. Karena itu, ia memutuskan untuk mencoba lagi latihan manipulasi batinnya. Sejauh ini, ia hampir memangkas 1 detik penuh. Namun, batu-batu kelas menengah yang ia konsumsi untuk mencapainya mencapai ratusan, sehingga ia hanya memiliki beberapa batu lagi sebelum kehabisan. Untungnya, Felix mengantisipasi hal itu dan membeli 1K lagi dari toko Fuzia setelah membeli keempat botol. Sekarang, semuanya datang juga dalam satu pengiriman. 4 jam kemudian, Bodidi membawakan barang-barang Felix dan berangkat. Jika kamar hotel itu tidak hanya kamar tidur dan kamar mandi, Felix pasti akan meminta Bodidi untuk tinggal dan menunggunya hingga ia menyelesaikan proses penyaringan. Jadi dia bisa menyerahkan botol-botol itu dan mengirimkannya ke Lubi. Namun, Felix tidak mau mengambil risiko membiarkan Bodidi melihat apa yang dilakukannya dengan garis keturunan itu. Ia percaya padanya untuk tidak usil dan tidak menyimpan rahasianya. Setelah menerima kiriman, Felix menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penggantinya di sampingnya sementara dia duduk di atas karpet. Dia mengangkat botol garis keturunan pertama milik si singa gurun Ebon dan mulai menarik isinya hingga jarum besar itu terisi penuh. Felix menjentikkan ujung jarum itu sekali sebelum menempelkannya di dadanya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menusuk jantungnya dengan jarum itu. Tanpa menunggu sedetik pun, ia menyuntikkan semuanya ke dalam dan mengulangi proses yang sama hingga seluruh botol habis. Setelah melakukan itu, dia berkata dengan nada penuh harap, "Asna, giliranmu." Inilah momen kebenaran yang akan menentukan seluruh kecepatan kemajuan tahap pertama Felix. Keempat botol itu semuanya adalah tingkatan epik tingkat 5, sama seperti yang digunakannya bersama J. Ermengander. Sejauh ini, Felix tidak pernah mendapat kurang dari 12% hanya dengan menggunakan 4 botol. Felix jujur saja berharap mendapatkan hal yang sama tanpa menurunkannya lebih jauh. Sayangnya hasil garis keturunan pertama tidak membuatnya tersenyum karena Asna memberitahunya bahwa dia hanya menemukan 3%. Felix tidak terlalu mempermasalahkannya karena ia masih punya 3 botol lagi. Sayangnya, botol kedua ternyata kosong. Kemudian, botol ketiga datang, dan tetap tidak ada apa-apa. Felix hanya punya 1 botol, dan total saripati terkumpul 3%. Hatinya telah tenggelam ke dasar jurang. Namun, benda itu masih terikat pada 1 tali terakhir yang mungkin dapat menariknya ke atas. Tangan Felix gemetar saat ia memegang tali itu.
Dia menatap botol terakhir yang kosong di tangannya dan berkata sambil menggertakkan giginya, tolong 1% saja. Dia menanti kabar dari Asna, dan dia merasa setiap detik terasa sangat lama berlalu. Setelah menunggu hanya selama 3 detik, Asna memberitahunya sambil menguap, aku menemukan 7% di sini dan beberapa kenangan tentang Sphinx. Mendengar itu, Felix tak kuasa menahan diri untuk menghela napas panjang lega. 7% ini mungkin saja mendorong totalnya menjadi 10%, yang merupakan hasil yang cukup buruk mengingat ia menggunakan garis keturunan tingkat tinggi. Tetapi Felix tidak banyak mengeluh karena ia akan mengambil 10% kapan saja tanpa berpikir panjang. Fakta bahwa Sphinx adalah chimera dari 4 spesies benar-benar membuatnya sangat takut, membuatnya berasumsi yang terburuk. Untungnya, 10% masih bisa dikelola. Kerja bagus, Asna. Felix menganggukkan kepalanya tanda menghargai sebelum meminta, silakan terus simpan kenangan itu untuk dirimu sendiri untuk saat ini. Felix merasa lebih baik melihat ingatan secara linier seperti yang dilakukannya dengan ingatan J. R. Mungander. Sejarahnya mungkin tidak lengkap, tetapi setidaknya dia mendapat pandangan yang lebih baik daripada sekadar melihat potongan-potongan kenangan secara acak tanpa mengetahui mana yang lebih awal dari yang lain. Asna menyuarakan persetujuannya dan mengikutinya dengan sebuah pertanyaan, apakah kamu akan menggunakan 10% sekaligus atau hanya 1%? Aku akan pilih 10%. Felix tersenyum sambil menjelaskan, dengan garis keturunan tetua yang memiliki persentase terbesar, aku ragu aku akan merasakan sakit yang sama seperti yang kualami setelah 50% lagi. Dia menyeringai sambil memancarkan keempat botol yang telah disaring, hanya menyisakan 1 botol baru dengan garis keturunan Sphinx 10%. Ditambah lagi, menggunakan 10% sekaligus mungkin akan memberiku mutasi yang bermanfaat yang tidak seperti sebelumnya. Felix selalu menginginkan mutasi dari tubuh primogenitor. Mutasi J. R. Mungander hanya membuatnya tampak memukau dan gagah. Namun Felix yakin itu adalah kesempatan yang terbuang sia-sia. Garis keturunan pekerja keras yang selalu berusaha menjadi yang terbaik, tidak akan pernah mengganti garis keturunan yang nilainya kurang dari 15%. Pertama, ini memberi mereka pasif baru secara langsung, menggantikan pasif lama. Kedua, dengan persentase yang digunakan begitu tinggi, mereka pasti akan menerima mutasi berguna yang bahkan mungkin lebih baik daripada kemampuan aktif atau pasif. Misalnya, kemampuan berubah cakar mengonsumsi energi unsur setiap detik, menguras sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh garis keturunan. Namun, mereka yang mengalami mutasi menerima cakar yang sama dengan kekuatan dan kelemahan yang sama tanpa kehilangan sedikit pun energinya. Mutasi ini sebenarnya dapat berubah menjadi permanen jika pemilik garis keturunan menerima kemampuan yang terkait dengan cakar tersebut dan memutuskan untuk mengukir kemampuan tersebut pada garis keturunan 1% miliknya. Hal ini tentu saja akan membuatnya lebih kuat daripada rekan-rekannya yang tidak mengalami mutasi. Adam dan Nuh, makhluk pertama yang mencapai kemurnian asal, mengambil waktu istirahat sebulan untuk mempersiapkan diri mereka dalam mengintegrasikan 15% plus sekaligus. Felix mendengar dari Olivia bahwa mereka berdua berhasil melakukannya kemarin. Ia masih belum memeriksa mutasi mereka, tetapi mereka pasti mendapat sesuatu yang bagus dari cara Olivia berbicara. Ngomong-ngomong soal Olivia, dia sebenarnya sudah dalam kemurnian asal, tapi dia masih belum meminta Felix untuk menyerahkan garis keturunan epik tingkat 2 yang dibelikannya untuknya. Jelas bahwa dia belum siap. Felix tidak terburu-buru karena ia tahu lebih baik mempersiapkan dan mengintegrasikan banyak hal sekaligus, lalu mengganti garis keturunan demi menggantinya dengan menggunakan 1% atau semacamnya. Jika Felix tidak takut setengah mati untuk mengintegrasikan 15% sekaligus, dia juga akan menunggu hingga mengumpulkan jumlah tersebut. Sayangnya, kesulitan Felix dalam berintegrasi dengan 10% sekaligus mungkin sama dengan kesulitan yang dialami siswa lainnya dalam berintegrasi dengan 20% atau lebih. Jumlah itu sudah terlalu banyak untuk ditangani, bahkan bagi Felix. Ia tidak ingin menjadi serakah, karena takut ia akan terbunuh hanya karena menambahkan 1%. Ular tua, datanglah dan lihat dia disiksa bersamaku, kau akan menyukainya. Suara Asna yang keras terdengar luas dan jauh di dalam ruang kesadaran, seperti sedang berteriak kepada tetangganya. Katakan padanya untuk menahannya selama 10 menit. Sang J. R. Mungander berteriak dengan keras, episode ini akan segera berakhir. Felix, si ular tua. Sial, aku bisa mendengarnya, berhentilah berteriak dalam pikiranku.
Felix menjawab dengan kesal sambil mengusap pelipisnya. Meski kesal dan bersemangat untuk memulai, Felix berencana untuk menunggu selama 10 menit dengan patuh tanpa menyuarakan satu pun keluhan. Dia senang bahwa J.R. Mungander tertarik pada serial dan film. Wah, dia pasti senang jika dia benar-benar tertarik pada sesuatu. Asal dia berhenti mencari kematian. 10 menit kemudian, silakan, anakku. Mendengar suara tua J.R. Mungander, Felix membuka matanya lebar-lebar saat dia mengambil jarum, yang telah diisi dengan garis keturunan Sphinx, dan menusuk jantungnya dengan itu, menyuntikkan semua yang ada dalam aliran darahnya. Tanpa menunda, Felix meminum keempat ramuan pereda nyeri terlebih dahulu, diikuti oleh ramuan dengan persentase ganda, yang memungkinkannya merasakan setengah dari rasa sakitnya. Setelah itu, Felix menunggu dengan sabar hingga rasa sakitnya mulai terasa. Karena kamar hotel itu tidak kedap suara, Felix memasukkan sabuk kulit ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Detik demi detik berlalu, lalu menit demi menit. Asna dan J.R. Mungander duduk di satu sofa, masing-masing memegang seember popcorn. Satu diberi rasa karamel dan satu lagi berisi cairan ungu di atasnya. Namun, mereka tidak memakannya karena mata mereka terpaku pada Felix. Asna menatapnya dengan penuh semangat dan kegembiraan sementara J.R. Mungander mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Keduanya segera berbagi ekspresi terhibur yang sama setelah melihat wajah Felix terpelintir seperti tali saat dia menggigit sabuk kulit tebal itu dengan sekuat tenaga. Asna agak kecewa karena tidak mendengar dia berteriak dengan suara melengking seperti anak kecil, melainkan hanya mengeluarkan suara-suara teredam. Namun, melihat matanya yang berkaca-kaca dan dengkuran yang mengalir di hidungnya sudah lebih dari cukup untuk membuatnya dalam suasana hati yang baik selama seminggu penuh. Setelah beberapa menit, dia menerima mutasi pertama. Penasaran, kata sang J.R. Mungander saat ia melihat rambut hijau musim semi Felix dengan ujung berwarna ungu sedang dibentuk ulang sepenuhnya dari akarnya. Warna rambutnya diubah menjadi pirang bunga matahari dengan beberapa helai rambut acak yang berubah menjadi hitam pekat. Hal ini menyebabkan Felix memiliki beberapa ujung rambut berwarna pirang sementara beberapa lainnya berwarna hitam. Namun, rasa kekacauan dan ketidakteraturan ini memberikan rasa harmoni yang aneh di mata Asna dan J.R. Mungander. Perasaan itu sama dengan yang dialami Felix saat pertama kali melihat Sphinx. Namun, mutasi rambutnya belum berakhir karena secara mengejutkan bahkan helaian rambutnya yang lurus berubah menjadi sedikit bergelombang. Dengan rambut yang tidak pernah bertambah tebal, Felix mulai menyerupai seekor singa dengan surai emas yang halus. Untungnya, rambut itu berhenti tumbuh setelah hampir menutupi seluruh kepalanya. Hal ini menghalangi Asna dan J.R. Mungander untuk melihat ekspresinya yang tidak sedap dipandang, tetapi mereka dapat menebak bahwa dia tidak baik-baik saja dengan melihat seberapa keras suaranya yang teredam. Seperti dugaan mereka, mata Felix mulai mengeluarkan banyak darah, memaksanya untuk menutupnya rapat-rapat sambil memegangnya erat-erat dengan tangannya. Ia terus berguling-guling di karpet, darahnya berceceran di mana-mana, membuat kekacauan. Namun, Felix tampaknya tidak peduli dengan apapun karena satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah penderitaan karena matanya harus diganti dengan paksa. Itu benar, bahkan matanya yang seperti ular ungu pun tak luput, karena celah matanya membesar semaksimal mungkin sebelum berubah bentuk dari celah tipis menjadi segitiga dengan ujung yang tajam, menyerupai dua piramida. Satu lurus dan satu lagi terbalik. Sama seperti pupil Sphinx, warnanya emas, bukan hitam. Setelah proses ini selesai, warna iris matanya berubah secara bertahap dari ungu menjadi hitam pekat, tampak seperti kegelapan yang menguasai dua piramida keemasan yang berkilauan. Akan tetapi, adegan ini mau tidak mau diwarnai dengan noda darah, karena saat mutasi selesai, mata Felix sudah sepenuhnya merah. Astaga, saat mutasi kedua berakhir, mutasi ketiga menyusul setelahnya, membuat Felix ingin berteriak sekeras-kerasnya. Siapa yang bisa menyalahkannya? Tonjolan besar mulai muncul sedikit di atas pantatnya, tampak seperti ada sesuatu yang mencoba mendorong jalan keluar dengan kuat. Sayangnya, itulah yang terjadi ketika kulit Felix akhirnya tidak tahan lagi dan robek lebar, mengeluarkan ekor panjang berlumuran darah. Asna mengangkat sebelah alisnya karena terkejut saat melihatnya, karena ekornya tidak seperti ular, melainkan seperti ekor singa. Bulunya yang keemasan dapat dilihat dari bercak-bercaknya yang tidak ternoda. Yang terpenting, ujung ekornya lebih menonjol dan lebat. Sama seperti rambutnya, bulu tonjolan ini berwarna hitam,
kontras dengan warna kemasannya. Wus-wus. Saat ekornya mencapai panjang 1 meter, ia berhenti tumbuh dan mulai mengepak tanpa tujuan dan tak terkendali. Sepertinya syarafnya sudah terhubung ke sistem saraf, membuat keresahan dan penderitaan Felix menggerakkannya seperti itu. Beruntungnya Felix, tidak ada satupun mutasi yang muncul setelah mutasi ini karena proses penggantian hampir selesai. Tidak seperti integrasi lainnya, integrasi ini adalah yang paling berantakan karena seluruh ruangan dicat dengan tetesan darah. Dinding, spray, karpet, dan bahkan langit-langit pun tak luput dari dampaknya. Semua ini terjadi karena ekornya yang bernoda menyemburkan darah ke segala arah. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan staf hotel untuk membersihkan kekacauan ini. Beruntunglah ekor emas itu mulai mengendurkan gerakannya hingga ia tetap diam seperti pemiliknya, yang mendarat terlentang setelah perasaan hampa menyerang dirinya. Perasaan itu telah menandai berakhirnya proses penggantian. Akhirnya, Felix hanya berhasil mengeluarkan desahan lega sebelum kelopak matanya tertutup rapat. Pada akhirnya, ia tidak dapat menahan rasa lelahnya dan mengendurkan otot-ototnya, yang menyebabkannya kehilangan kesadaran seketika. Ah, tak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat dia disiksa tanpa perlu khawatir dia akan mati. Merasa puas dan senang, Asna merentangkan kedua lengannya di belakang punggungnya sambil berdiri dari sofa. Ia berencana untuk kembali ke rumahnya dan melanjutkan tidurnya. Melihat Felix tergeletak di tanah seperti mayat, J.R. Mungander kehilangan minat dan berteleportasi ke kamar tidurnya. 12 jam kemudian, aduh, erangan pelan keluar dari bibir Felix saat ia terbangun karena perasaan tidak enak karena setiap inci tubuhnya tertusuk-tusuk akibat penggunaan persentase yang begitu besar untuk menggantikannya. Syukurlah, ia tidak selemah di masa lalunya, sehingga tubuhnya tidak hancur total dan hampir lumpuh. Karena itu, dia menggerakkan tangannya sedikit di sampingnya, mencoba menemukan ramuan peremajaan. Celakanya, ia sama sekali lupa bahwa ia sedang berguling-guling di atas karpet dan tidak tetap pada posisinya meletakkan ramuan-ramuan itu. Setelah meraba sana-sini tanpa menemukan apa-apa, akhirnya dia pun menyadarinya. Sialan, kelelahan, Felix berusaha membuka kelopak matanya, tetapi kelopak matanya terasa berat seperti batu bata. Namun, dengan kegigihannya, ia berhasil membuka sedikit matanya, sehingga ia dapat melihat semuanya dalam warna merah karena darah yang menggenang menghalangi penglihatannya. Akan tetapi, tidak seperti saat terakhir kali terbangun, di mana penglihatannya kabur dan membingungkan, segalanya tampak jelas seperti kristal di matanya. Sepertinya dia melihat melalui kacamata merah. Hal ini membuatnya sangat bingung, tetapi dia tidak mau repot-repot mengatasinya sekarang, karena satu-satunya hal yang terlihat hanyalah botol-botol yang tergeletak di karpet beberapa meter jauhnya darinya. Melihat jarak yang akan ditempuhnya dalam kondisi yang kacau, Felix memutuskan untuk menyerah dan menggunakan pasif revitalisasinya. Tanpa basa-basi lagi, dia mengaktifkan aura korupsinya dan membiarkan tubuhnya menyerap racun tersebut dan menyembuhkan dirinya kembali dalam kondisi prima. Sementara energinya terkuras habis seolah tak ada hari esok, tubuhnya sembuh bahkan lebih cepat daripada menggunakan ramuan peremajaan. Felix tidak pernah repot-repot menggunakan pasifnya sebelumnya, karena saat dia mendapatkannya, dia sudah melewati 50% dalam integrasinya. Setelah itu, kepalanya mulai terasa sakit karena tekanan J.R. Mungander. Felix tidak dapat mengaktifkan kemampuannya saat kepalanya hampir terbelah dua oleh sakit kepala yang mengerikan itu. Karena itu, ia menggunakan ramuan peremajaan sampai sekarang, saat sakit kepalanya tidak lagi menjadi masalah. 30 detik kemudian, retak, saat Felix mencoba berdiri setelah merasa baik-baik saja lagi, setiap sendi yang tertekan di tubuhnya mulai mengeluarkan bunyi, menghilangkan kekakuannya. Merasa nyaman, Felix meregangkan sendi-sendi yang tersisa sambil berjalan menuju kamar mandi. Ia ingin membersihkan matanya terlebih dahulu agar ia dapat melihat dengan jelas, tetapi semuanya tampak merah, bahkan rambutnya yang panjang tidak mungkin untuk tidak terlihat. Setelah sampai di wastafel, Felix membuka keran dan membersihkan tangannya terlebih dahulu dari darah. Kemudian, dia mendekatkan mukanya ke wastafel sebelum mulai membasahi mukanya berkali-kali dengan air sambil secara bersamaan mengusap mukanya dengan tangannya, mencoba untuk menghilangkan darah yang menggenang secara menyeluruh. Matanya berdarah jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Butuh usaha keras untuk membersihkannya dan mengembalikan penglihatan Felix ke keadaan normal.
Hal pertama yang Felix lakukan setelah penglihatannya kembali adalah mengangkat kepalanya dan melihat bayangannya di cermin. Ia ingin melihat bagaimana mutasi itu muncul. Segera setelah melihat matanya yang berbentuk segitiga emas dan rambutnya yang kuning tua bercampur dengan rambutnya yang hitam legam, senyum puas muncul di wajahnya. Dia harus mengakui bahwa dia lebih menyukai penampilan ini daripada yang pertama, terutama iris yang gelap dengan pupil yang menyerupai segitiga emas. Dia memperhatikan sebelumnya bahwa Sphinx memiliki mata itu dan dia sangat terpesona olehnya. Ah, aku harus potong rambut lagi. Felix mendesah jengkel sambil memegang rambutnya dengan kedua tangan, agar tidak menutupi wajahnya. Jika dia melepaskannya, kepalanya akan terkubur seluruhnya sampai ke lehernya. Pasti ada yang lain, kan? Felix masih memegangi rambutnya dan melihat ke bawah, tidak menyadari adanya mutasi di bagian depannya. Akan tetapi, saat dia menoleh dan melihat ekor emas itu menyentuh tanah tanpa bergerak seperti ular mati, alisnya pun mulai berkedut. Dia selalu menduga bahwa ia mungkin mendapatkan mutasi ekor dari Sphinx, tetapi ia tidak menyangka itu akan berasal dari spesies singa. Ia berasumsi bahwa karena ekor Sphinx seperti ular, ia juga akan mendapatkan ekor ular yang tidak berbulu. Dia sebenarnya menginginkan ekor ular karena dia juga menerimanya pada tahap penggantian kedua di kehidupan sebelumnya. Ekor yang diterimanya mengeluarkan suara berderak yang memiliki peluang kecil untuk mengacaukan indera musuh-musuhnya. Namun, melihat ekor emas itu dengan ujungnya yang lebat, Felix tidak tahu apakah ekor itu memiliki kemampuan tersembunyi seperti itu. Sejujurnya, ia berharap demikian, karena itulah 3 mutasi yang diperolehnya. Sejauh ini dia tidak menyadari manfaat apapun dari mereka selain membuatnya tampak sangat gagah seperti garis keturunan J. R. Mumander. Felix tidak menggunakan 10% sekaligus untuk menjadi sangat tampan. Kita mandi dulu, sebelum memikirkan semuanya. Mencium bau busuk tak sedap yang terus menguar dari tubuhnya, Felix melengkungkan bibirnya tanda jijik saat ia bergegas memasuki pintu kaca di belakangnya. Tepat saat dia menutup pintu, ekornya berayun ke kiri di luar kendalinya, memecahkan pintu kaca menjadi potongan-potongan kecil. Felix yang masih memegang gagang pintu, melirik tanpa berkata apa-apa ke arah ekornya yang berkibar ke kiri dan ke kanan dengan lincah. Khawatir kalau ia akan memecahkan 3 pintu kaca lainnya, Felix mencengkeram ekornya erat-erat dari tengah dan mulai mandi dengan canggung menggunakan satu tangan, menggunakannya untuk membersihkan dirinya. Awalnya dia tidak mengalami kesulitan apapun dengan tubuhnya, tetapi setelah mencapai rambutnya yang tumbuh panjang, dia tidak dapat mengatasinya hanya dengan satu tangan. Akhirnya Felix hanya tersenyum getir sambil berpikir, kamarnya sudah diinjak-injak. Menambahkan pancuran yang rusak kurasa tidak ada apa-apanya. Karena itu, ia melepaskan ekornya dan berharap agar ekornya berperilaku baik selama 2 menit ke depan. Celakanya, sebelum ia belajar mengendalikannya, ekor itu menyerupai seorang anak yang hanya ingin bermain-main dan membuat masalah. Saat Felix selesai mandi, keempat pintu kaca telah hancur, memenuhi lantai kamar mandi dengan pecahan kaca yang tajam. Namun, Felix hanya melemparkan handuk ke tubuhnya dan berjalan begitu saja tanpa merasa terganggu. Setelah mencapai cermin dan melihat rambut emasnya yang basah meneteskan air seperti air terjun, Felix tidak ingin meninggalkan kamar mandi lagi. Dia sudah mengacaukan kamar hotel dan tidak perlu membanjirinya juga. Persetan, lebih baik dipotong sekarang. Tidak sabar dan merasa agak terganggu, Felix mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil, yang berisi semua perlengkapan yang dibutuhkannya untuk keperluan sehari-hari, seperti lem, obeng, palu, dan semacamnya. Dia membukanya dan mengambil gunting tajam. Dia kemudian mengukur seberapa pendek yang dia inginkan dan mulai memotongnya perlahan, kunci demi kunci. Setelah beberapa saat, dia meletakkan guntingnya dan memeriksa dirinya di cermin. Melihat wajahnya terlihat jelas dengan hanya beberapa helai rambut hitam dan emas yang menjuntai sedikit ke bawah, dia tersenyum tipis tanda setuju. Meski begitu, ia tidak terus-menerus memandangi pantulan dirinya saat ia segera mulai membersihkan lantai dari kaca dan rambut. Butuh waktu lebih dari 15 menit untuk menyelesaikannya. Jika ada darah di dalam kamar, ia bisa meminta layanan kamar untuk mengatasinya karena darahnya sudah mengering dan mereka mungkin perlu mengganti karpet dan spray dengan yang baru. Tetapi dia tidak terlalu malas untuk tidak membersihkan kekacauan yang dibuatnya di kamar mandi. Setelah selesai, dia pergi ke pintu dan menekan tombol lampu, ingin mematikannya. Namun, alih-alih menjadi gelap, kamar mandi malah menjadi lebih terang dan jernih.
Hal ini membuat Felix menyaksikan dunia yang sama sekali baru karena matanya memberinya banyak detail baru, membuatnya ragu bahwa ini adalah kamar mandi yang sama. Merasa aneh, Felix menyipitkan matanya ke arah pecahan kaca kecil yang tergeletak di sudut kamar mandi. Begitu kecilnya, Felix yakin ukurannya sebesar sebutir beras. Namun, ia bahkan mampu melihat pantulan cahaya di permukaannya. Begitu bagusnya penglihatannya, dan dia tidak berani mempercayainya. Dia tahu bahwa kemampuan yang muncul setelah mutasi mata sangatlah langka dan diinginkan oleh setiap garis keturunan. Lagi pula, jika mereka berhasil menyimpannya secara permanen itu sama saja dengan memiliki visi pasif milik mereka yang tidak menghabiskan sedikit pun energi mental. Meskipun Felix cukup gelisah dan gembira dengan hadiah yang tiba-tiba itu, dia tetap tidak lupa bahwa penglihatannya cukup normal sebelum menekan tombol lampu. Jadi, dia mengkliknya lagi, ingin memeriksa apa penyebabnya. Segera setelah itu, penglihatannya kembali rata-rata lagi seperti skor penglihatannya turun dari 40/10 menjadi hanya 9/10. Felix bukanlah orang terbelakang yang tidak menyadari keanehan situasi tersebut. Lampu yang menyala di langit-langit sudah lebih dari cukup baginya untuk menyimpulkan bahwa tadi dia mandi dalam kegelapan yang pekat. Pintu kamar mandi tertutup, bohlam lampu mati, dan kamar mandi hanya memiliki jendela kaca kecil, yang memperlihatkan langit mendung-mendung. Siapapun yang masuk ke kamar mandi tidak akan bisa melihat jarinya. Namun, Felix bahkan tidak menyadari bahwa lampu kamar mandi mati. Baru sekarang dia mengerti bahwa mutasi matanya telah meningkatkan penglihatannya sampai pada titik dia mampu melihat sejelas siang hari dalam kegelapan total. Meski begitu, Felix menyadari bahwa ia tidak hanya mendapatkan penglihatan malam yang normal melainkan juga penglihatan sping, yang jelas 100 kali lebih baik. Sejauh ini, ia hanya memperhatikan dua ciri saja, yakni penglihatan pada malam hari dan penglihatan super tajam di siang hari. Mungkin masih ada lagi atau mungkin hanya ini saja. Inilah perbedaan antara membuka kemampuan dan benar-benar memiliki mutasi. Karena mata Felix bermutasi menjadi mata sping, ini berarti dia dapat memiliki semua kemampuan mata yang dimilikinya. Yang lebih tua, apakah Anda tak? Sudah kubilang aku tidak begitu mengenalnya. Sang J. Ermumander membantah pertanyaannya sebelum selesai. Meski usahanya berakhir dengan kegagalan, kegembiraan Felix tidak terpengaruh sedikitpun. Dia merasa lebih puas dengan perolehan dua sifat itu saat ini, dan dengan cukup waktu di tangannya, dia mungkin akan menemukan sisanya. Sialnya, dia bahkan bisa bertanya pada Sphinx setelah dia mencapai 99% dan membangunkannya seperti yang dia lakukan pada J. Ermumander. Meski begitu, metode ini tidak dijamin. Hanya dengan ini, menggunakan 10% sudah lebih dari sepadan. Felix menyeringai lebar puas sambil meninggalkan kamar mandi. Dia tidak peduli lagi apakah lampu menyala atau mati, dia hanya pergi ke lemari dan berpakaian. Setelah melakukannya, dia memanggil layanan kamar untuk membawakannya makan malam karena dia tidak makan selama setengah hari. Selama menunggu makanan, Felix terus bermain dengan ekornya, berusaha mengendalikannya. Sayangnya, ia memerintahkannya untuk bergerak ke kiri dan ekornya malah berdiri tegak. Meskipun ia terbiasa menggunakan ekor, itu sudah lama sekali. Oleh karena itu, ia membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk membiasakan diri dengannya dan 1 atau 2 bulan hingga ia mulai menggunakannya seperti anggota tubuhnya yang lain. Tok-tok, mendengar suara pintu diketuk, Felix berdiri dari karpet dan menunggu 10 detik di depan pintu. Setelah mendengar suara langkah kaki staf hotel yang menjauh, dia membuka pintu dan membawa masuk piring-piring makanan yang ditaruh di lantai. Dia duduk di karpet lagi dan mulai melahap hidangan demi hidangan seolah-olah dia tidak makan selama berabad-abad. Kalau saja dia tidak khawatir ekornya akan menghancurkan meja menjadi 2, dia tidak akan makan seperti orang barbar di lantai seperti ini. Dia sudah tahu bahwa kekuatan ekornya lebih dari cukup untuk memerciki ekor seseorang dengan satu ayunan ekor yang main-main. Setelah beberapa saat, dia bersendawa puas saat mengosongkan semua piring. Ia segera berdiri dan membersihkan tangan serta mulutnya. Kemudian, ia meletakkan piring-piring di atas meja dan kembali ke posisinya di atas karpet. Penggantiannya berjalan cukup baik tetapi sekarang saatnya bagi Felix untuk mengukir kemampuan di garis keturunan 1% miliknya. Dia harus melakukannya sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan peningkatan eksplosif itu di seluruh keberadaannya. Kapasitas energi, energi mental, kekuatan fisik, peningkatan indera, pertahanan mental, .dll.
Semua ini akan menerima peningkatan besar dibandingkan dengan apa yang Felix dapatkan setiap kali ia mencapai tonggak kecil, seperti 15%, 30%, 60%, DST. Sebelumnya, tubuh Felix hanya mengambil sedikit manfaat dari setiap integrasi. Namun, setelah ia mengukir kemampuan dalam garis keturunan 1% miliknya, ia akan mendapatkan yang asli. Meski begitu, peningkatan tersebut tidak akan bagus untuk semua orang karena terkait dengan peringkat garis keturunan, tempat kemampuan itu diambil. Mari kita ambil peningkatan kekuatan fisik sebagai contoh. Peningkatan setelah setiap penggantian selalu dibatasi hingga 1000 BF jika garis keturunan tersebut memperoleh kemampuan dari garis keturunan legendaris. Tingkatannya tidak penting, bisa jadi garis keturunan legendaris tingkat 1 atau tingkat 7. Peningkatannya selalu dibatasi hingga 1000 BF. Setelah melakukan penelitian ekstensif, manusia menemukan bahwa penyebab keterbatasan ini pada dasarnya disebabkan oleh fakta bahwa mereka hanya mengukir satu kemampuan, bukan 2, 3, dan seterusnya dalam setiap proses. Terus terang saja, 1000 BF tidaklah terlalu buruk mengingat Rare Bloodliners hanya menerima tambahan 200 BF, Rare Bloodliners mendapatkan tambahan 400 BF, dan terakhir Epic Bloodliners mendapatkan maksimal 600 BF. Angka-angka itu mungkin terlihat kecil, tetapi mereka ditambahkan ke 1000 BF yang telah diperoleh seorang Bloodliner dari 1% hingga 99% dalam integrasinya. Saat Felix berada di kemurnian asal, ia juga mencapai 1000 BF. Ditambah dengan dorongan besar dari pasif kekuatan supernya, ia memperoleh 2950 BF. Jika bukan karena kekuatan sebesar ini, tubuh Felix tidak akan mampu menahan satu proyektil pun yang ditembakkan dari Bloodliner Epic tahap pertama. Ini hanyalah contoh peningkatan kekuatan fisik. Sedangkan untuk kapasitas energi, energi mental, dan yang lainnya, mereka memiliki keterbatasan dan peningkatan spesifik yang berkaitan dengan pangkat garis keturunan juga. Felix berharap batas peningkatan yang diketahui berbeda dalam kasusnya karena dia menggunakan garis keturunan primogenitor dan juga garis keturunan manusianya tidak sama dengan yang lain karena bergabung dengan Asna. Setelah menarik napas dalam-dalam, Felix memohon dalam hatinya, bisakah kalian semua membantuku menanamkan kekebalan racun dan kemampuan aktif puncak ke dalam garis keturunan manusia 1% milikku. Mendengar suaranya, Asna dan J. Ermumander saling melirik dari seberang meja. Mereka masing-masing memegang beberapa kartu Uno di tangan mereka. Tak lama kemudian, mereka menyipitkan mata mereka satu sama lain dan berkata serentak, siapapun yang kalah, tolong bantu dia. Setengah menit kemudian, aku menang, aku menang, aku menang. Sang J. Ermumander menatap Asna tanpa berkata apa-apa, yang tengah menari di atas meja dengan penuh kegembiraan dan kegirangan. Wah, kebahagiaannya itu bisa dimaklumi karena sebelumnya dia sudah kalah 20 kali berturut-turut di hari-hari sebelumnya. Banyaknya informasi yang digali J. Ermumander darinya setelah dia kalah taruhan itu, akan membuat Felix jatuh ke tanah dengan busa di mulutnya. Bisakah kau berhenti? J. Ermumander itu mengeluh kesal sambil membuat set kartu baru karena kartu-kartu lama telah hancur total akibat gerakan tarian Asna yang biadab. Tidak bolehkah aku mengungkapkan rasa senangku? Asna mencibir, apakah aku mengeluh ketika aku memergokimu berbuat curang di royalti? Tidak heran mereka beralih ke permainan lain. Inti dari kemenangan J. Ermumander akhirnya terungkap. Kau memang mengeluh dan sebenarnya banyak sekali. Tidak merasa malu sedikit pun karena ketahuan seperti ini, Sang J. Ermumander hanya mengocok kartu dan berkata, ayo kita lanjutkan ronde berikutnya. Aku masih belum menemukan esensi dari memenangkan permainan ini. Jangan terburu-buru, bantu dia. Asna melompat dari meja sambil menunjuk Felix yang sedang berbicara sendiri seperti orang terbelakang, meminta pertolongan berulang-ulang. Ketika teringat perkataan Felix, Sang J. Ermumander meletakkan kartu-kartu itu di atas meja dan berkata kepada Felix, Nak, tidakkah kau terlalu meremehkan garis keturunanku dengan meminta 2 kemampuan alih-alih 1? Felix, yang hendak tersadar dan memeriksa alasan di balik ketidakpedulian mereka, merasakan sedikit getaran di tulang punggungnya setelah mendengar suara J. Ermumander. Dia tahu apa yang dimaksud J. Ermumander dan dia tidak berani mempercayainya karena hal itu akan memengaruhi banyak rencananya.